Oke, kita mulai kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Salam sehat buat teman-teman. Salam sejahtera untuk semua. Sore ini kita ketemu lagi. Saya kemarin dua forsil ya. Nggak nongol, diganti Rian dulu. Diganti Rian, sekarang saya balik lagi di forsil nomor 7. Nah, sekarang seperti biasa ya, jadi kita ada pembukaan dulu, kita jelasin sedikit Forsil itu forum silaturahmi untuk anggota ASTA, nanti yang mengisi juga teman-teman anggota untuk sharing sebagai sharing ilmu untuk teman-teman anggota juga, jadi nanti diharapkan bisa kolaborasi setelah saling ngumpul di sini. Ini Forsil ini kayak bentukan yang biasanya kita nongkrong mungkin di kafe atau di mana gitu ya, ngobrol-ngobrol diskusi. Nah, ini kita ganti ke forum silaturahmi gitu. Nah, terus kemudian topik kali ini lab DO178C dari Indonesia menuju Indonesia punya flight controller tersertifikasi sendiri. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, DO178C itu apa sih gitu kan? Ini benda apa ini gitu kan? Terus kalau flight controller saya rasa teman-teman tahu semua ya, mau drone yang kecil sampai yang besar, mau yang terbang, mau yang pesawat berawak pun semua memakai flight controller. Jadi memang di dunia aviasi ini satu otaknya yang menjalani semua ini gitu. Jadi perlu sertifikasi untuk masalah resiko, kemudian masalah safety, dan lain-lain. Nah, kita akan kupas nih nanti sore hari ini. Saya ditemani oleh Mas Fuad. Nah, Mas Fuad ini teman lama saya, beliau di Lapan. Sekarang yang sudah digabungkan menjadi BRIN 8. Nomenklaturnya saya nggak ingat Mas Fuad, OR ya? OR Ya, organisasi riset sekarang, Mas. Organisasi terap OR8 ya berarti ya? Iya, OR PAN sih kalau nggak salah. Penerbangan OR-PAN. antariksa. Oke, Iya. berarti saya berikutnya harusnya menyebutnya apa nih? OR-PAN atau ORPAN BRIN aja 8? lah, Mas. Kenapa? ORPAN. ORPAN. OR-PAN. OR-PAN. Ya. Oke, OR-PAN. Ya. Ya. Jadi biar teman-teman tahu semua. Jadi belum lama ini ya, Ya, belum lama. semua lembaga riset di Indonesia itu digabungkan di bawah satu naungan di bawah BRIN. Badan Riset Inovasi Nasional ya Mas Fuad ya? Ya, betul, Mas. Nggih. Jadi di situ Bapak Handoko. ada siapa namanya? Ada Lapan, Ada ada LIPI, LIPI, BPPT. gitu, BPPT dan lain-lain. Tapi kita sore ini nggak bahas itu. Itu kita bahas yang lebih serem nih, lebih serem tentang flight controller. Oke teman-teman, biar nggak panjang lebar, saya mau kenalin dulu Mas Fuad nih. Mas Fuad, ini temen saya paling seneng waktu Mas Fuad. Kenapa? Karena Mas Fuad tuh kerjanya ketawa aja, senyum aja. Jadi kayaknya kalau dia lagi bikin riset, serumit apapun dia senyum-senyum terus nih kayaknya nih Mas Fuad nih. Asal nggak kebablasan senyumnya. Senyum-senyum sendiri Mas ya. Nggih. Oke, Mas Fuad ini lulusan ITB S1-nya di Teknik Aeronautika dan Astronautika. Nautika. Jadi itu lulusnya tahun 2009 ya Mas, terus Ya, kemudian betul. langsung S2, sama di ITB juga, sama di Teknik Aeronautika dan Astronika juga. Beliau sudah banyak kegiatan penelitian dan pengembangan, baik itu yang beliau sekarang waktu di Lapan ataupun sebelum-sebelumnya. Ini masnya udah banyak sekali nih, ada di perhubungan udara, ada di Ristek Dikti, ada di Kemhan dan sebagainya. Pelatihan juga banyak. Udah mengikuti model based design with ADS2 dan TPM di Jerman. Wih, mainan jauh nih. ADS2 main di Jerman. Terus apa lagi nih? Publikasi artikel ilmiah. Nah, ini penting juga nih. Mas Fuad udah bikin banyak lagi. Udah banyak banget yang dibikin. Ada small to medium UAV for civilian application in Indonesia. Terus ada juga yang diterbitin di IEEE ya Mas ya. Ada Di beberapa, Mas. Preliminary Design of Ya. UAV Recovery System Utilizing GSM Network tahun 2017. Wah, ini sih udah tingkat dewa nih.
Udah tidak Nggak bisa juga sih diragukan Mas, lagi. masih belajar. Oke, biar nggak penasaran, Mas Fuad langsung deh. Mas Fuad monggo memperkenalkan diri dulu, nanti baru Baik, kita masuk ke tentang DO 178. Silakan Mas J, Fuad. terima kasih Mas Asa atas waktunya. Jadi mungkin sebelum saya mulai nih Mas, apa namanya acara hari ini itu sebenarnya sudah direncanain 2 minggu sebelum yang lalu tuh Mas. Ya. Sebenarnya terus habis itu saya kebetulan lagi ada acara keluarga, nggak bisa sama Mas Didi. Mas, waduh nih kayaknya ngedadak nggak bisa, terus akhirnya diundur. Sebenarnya udah diundur 3 kali kalau nggak salah. Awalnya Oh 8, gitu. terus yang kemarin kedua, nah sekarang akhirnya alhamdulillah bisa bertemu dengan Siap, teman-teman. siap. Terima Jadi kasih. cukup excited ya kita bisa bertemu di sini Mas. Kebetulan kan memang kami itu kan kemarin yang di konsorsium Mali Mas, mungkin cerita sedikit ya. Kita tuh kan 8 itu kebagian bikin semacam test bench gitu ya untuk menguji sistem autopilotnya Mali. Tapi kan cuman yang mau kita tekankan di sini adalah sebenarnya sistem autopilot atau flight control law itu kan hanya satu dari beberapa software ya Mas ya. Kalau kita ngomong DO178C itu kan area lebih luasnya lagi, dia itu kan Airborne Safety Critical Software. Jadi sebenarnya nggak hanya tertutup di flight control law saja. Dia bisa aja kalau kita misalnya desain stall protection misalnya atau environmental protection dari si pesawatnya, itu juga bisa dibilang safety critical juga. Memang yang sering didengar teman-teman tuh flight control law ya, karena itu yang paling lengkap, karena di situ ada macam-macamnya, mulai dari untuk komen si pesawatnya mau ke waypoint mana misalnya atau ke altitude berapa dan lain sebagainya, itu memang banyak di sana. Cuman ya itu tadi, kalau untuk development si softwarenya sendiri itu memang standar yang digunakan di civilians itu menggunakan DO178C. Kalau di military mungkin ada lagi Mas standarnya, itu yang dipakai di elang hitam biasanya Mas Asa, seperti itu. Nah, tren sekarang ini itu kan kalau dilihat di pengembangan kayak misalnya Ehang yang lagi rame nih mau terbang di Bali itu, Lagi terus seru. juga velocopter juga itu ya Mas ya. Volocopter ya, betul. Velocopter. Nah, mereka itu kan kalau saya lihat, saya baca pengembangannya sendiri, dia menggunakan model based design di dalamnya itu, which is model base itu sekarang sudah masuk ke dalam ruang lingkup partnya DO178C ini. Tapi saya lupa sih dia subpart atau DO yang lain lagi, saya agak lupa. Saya perlu confirm, cuman yang jelas dia jadi satu kesatuan di DO178C ini. Jadi yang ditekankan di sini adalah kita harus start from model, Mas. Modeling dulu. Nah, modelnya itu kita buat sedetail mungkin, serealistik mungkin dengan aslinya. Nah, baru itu setelah kita punya model itu akan kita pakai untuk apa? Nah, itu salah satunya bisa untuk tadi desain flight controller tadi, atau desain sistem safety critical yang ada di pesawat. Nah, itu memang bikin model sendiri itu juga susah-susah gampang ya Mas Asa ya. Ini ada teman-teman sini mungkin ada beberapa yang sudah punya pengalaman bikin model, yaitu kita kadang bikin model bisa cepat ya, cuman untuk memastikan bahwa model itu valid atau sesuai dengan realitanya atau sesuai dengan benda yang dimodelkan, nah itu perlu ada strategi sendiri. Nah, itu yang sebenarnya itu juga salah satu part di dalam DO178C, karena dia mensyaratkan model itu harus dibuat untuk nanti digunakan menguji sistem atau software yang dikembangkan. Karena software itu kan akan diletakkan di model tersebut, Mas, ya, di pesawatnya lah ya. Nah, si pesawatnya sendiri kan nggak boleh terbang sebelum diuji di darat, kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya, Mas, pengantarnya. Kalau misalnya sudah bisa dimulai, mungkin saya akan sedikit paparan ini, Mas. Oke, sebentar dulu. Nanti di paparannya Mas Fuad nih, saya udah ngintip nih paparannya. Wah nih, ini lumayan teknis nih. Tapi gini Mas, jadi teman-teman Asta ini kan dari berbagai macam background ya. Jadi ada yang udah paham betul, ada yang teknis betul gitu kan. Ada juga yang berangkat dari hobis, berangkat dari ketertarikan. Ada juga mahasiswa yang lagi mau cari riset dan lain-lain. Nah, bisa cerita sedikit nggak Mas? DO178C ini, tadi kan Mas sudah bilang sedikit ya masalah sebetulnya dia nggak hanya flight controller kan, ya. Tapi kalau kita bahas flight controller itu kan dia bisa kita bilang bahwa dia adalah modul independen, tapi ini saling tergantung satu dengan yang lainnya, gitu kan. Jadi nggak hanya berdiri sendiri, karena kan fungsinya berbeda-beda. Ada yang nanti untuk avoid-nya itu kan, kemudian detect and avoid, kemudian ada yang baca cuaca, ada yang baca komunikasi, link dan lain-lain gitu kan.
Nah, itu menjadi satu kesatuan, dan yang tadi Mas Fuad sampaikan itu bahwa apa namanya, harus dites dulu gitu ya. Nah, mungkin gini Mas, saya minta Mas Fuad, gimana nih Mas Fuad, DO178, kalau saya ngintip-ngintip dikit nih Mas, nyontek nih, itu kan berarti DO178C ini kan direvisi tahun 2012 nih Mas. Yes, betul Mas. Sebelumnya ada DO178B yang B, tahun 92 gitu ya kan. sebelumnya lagi A. Nah, itu ini kan kalau saya perhatiin ada diakui oleh FAA, EASA, Transport Kanada gitu kan. Ya. Nah, ini artinya kan satu standar di mana untuk menstandarkan semua penerbangan di dunia gitu kan kira-kira ya. Civilians ya Mas, terutama ya untuk sipil ya Civilian, dia yang. betul. Penerbangan sipil ya, penerbangan Yes. sipil. Nah, maksud saya gini, DO178, Mas Fuad bisa jelasin sedikit nggak? Ini benda apa sih, Mas? Gitu loh, sebelum kita nanti Oke. detailin, Mas. Oh, enggak, Ya, Mas? baik Mas Asa. Jadi si DO ini tadi yang sempat disampaikan Mas Asa ya, dia itu kan sebenarnya standar sekumpulan kitab lah ya, kayak kitab sucinya teman-teman programming software, Ya, yang softwarenya itu dia yang tadi saya sampaikan, dia itu critical, jadi memiliki kata critical itu tadi. Kenapa disebut critical? Karena kalau dia fail itu dia bisa, nah DO sendiri ini Mas, ini ada beberapa level, namanya design assurance level, dia bisa DAL A, DAL B, DAL C, nah itu menyangkut criticality-nya Mas. Nah kalau DAL A itu kalau saya nggak salah ya, ini mungkin nanti bisa dikoreksi, itu dia kalau sistemnya fail, itu dia akan katastrofik. Jadi jangan sampai sistem itu fail, Mas. Nah, ini mungkin salah satunya yang flight controller tadi. Itu ya, kalau fail kan si pesawat akan spin, tidak bisa ya, dikontrol, atau pasti jatuh lah ya, kemungkinan jatuhnya itu 100% ya. lah, kira-kira seperti Kalau itu. di Nah, contekan saya ini failure yang menyebabkan kematian, yes, itu katastrofik. katastropik ya, betul. Yes. Nah, seperti itu. Jadi itu yang DAL A. Makanya kalau DAL A itu dia standar DO yang paling tinggi untuk Ya, DO178C-nya ini. Which is kalau nggak salah situ ada juga probability-nya kan harus 10 pangkat minus 9 atau 10 pangkat minus 12 gitu. Jadi itu harus sangat jarang terjadi si softwarenya itu lah. Itulah kenapa ada namanya rigorous test ya. Rigorous ya, test di DO itu jadi dia ada beberapa artikel atau beberapa sub yang paling banyak tesnya itu yang DAL A itu tadi, karena dia harus menjamin, memastikan bahwa si softwarenya itu tidak boleh fail dalam rentang waktu 10 pangkat minus 9 tadi. Nah, di DO sendiri itu selain apa namanya kitab suci tadi, itu juga ada guidance-nya Mas, bagaimana melakukan tesnya. Cuman kalau kita hanya belajar dari kitabnya itu tadi, itu ada yang kurang, karena DO sendiri itu kan dia sebenarnya yang lebih ditekankan tuh experience-nya Mas Asa. ya. Jadi experience real world testingnya, metode tesnya yang beneran pas itu gimana. Nah itu Ya, kalau di dokumennya kan tidak dijelaskan rinci, ya. cuman hanya arahannya aja kira-kira seperti ini. Cuman dari situ kan akan diterjemahkan ke test case. Nah test case-nya Oke. itu kan masing-masing orang bisa beda-beda. Itu nanti akan dituliskan requirement-nya dulu, misalnya requirement yang mau diuji itu apa. Nah, hasil yang mau dicapai apa? Lah, test case-nya mau seperti apa? Lah, itu kan masing-masing boleh mendefinisikan itu, Mas, Ya, di dalam TO-nya. Lah, itu kenapa saya bilang kalau kita hanya mempelajari dokumen, itu ada yang kurang karena kita perlu berdiskusi dengan tim atau tenaga ahli gitu ya, Mas Asa, ya. yang memang pernah punya pengalaman mendesain test case-nya itu. Nah, test case yang robust itu tadi yang sebenarnya menurut saya ya itu inti dari si DO178C ini, di samping Oke. desainnya. Kalau yang desain sudah banyak yang bisa, Mas. Kalau kemarin berdasarkan diskusi kami ya, itu tim testing software itu bisa mungkin sekitar 60-70% dari anggota timnya. Katakanlah ada 10 orang nih. Oke. Mungkin yang ngetes itu bisa 6 orang sendiri. Nah, dia makanya tadi saya bilang ada rigorous test tadi itu perlu banyak orang karena memang banyak yang harus diuji. Item-itemnya yang tadi Mas Asa sebutkan, mungkin dalam satu software itu fungsinya aja macam-macam Mas ya, ada Ya, altitude hold, speed hold dan sebagainya. Itu kan harus dites masing-masing dulu misalnya, habis itu tes gabungannya, habis itu ya. tes apalagi lah, itu kan itu yang harus didefinisikan. Nah, di samping tes, yang paling penting kedua adalah dokumentasi, Mas. Karena Oke. dokumentasi ini merupakan apa ya, alat atau wahana untuk berkomunikasi dengan DKPPU atau authority. Bagaimana kita meyakinkan authority bahwa sistem kita aman? Ya dari dokumen tes tadi, hasil tesnya tadi. Ya. Disampaikan ke authority biar authority oke, Anda sudah melakukan metode seperti ini, kita setujui. Setelah itu hasilnya seperti ini, oke, berarti kita yakin bahwa sistemnya aman. Dan itu semua memang sebagian besar dilakukan di darat, Mas Asa, karena filosofi DO itu kita nggak boleh terbang sebelum sistemnya aman dan sudah diuji. Oke.
Seperti itu pengembangannya. Kenapa dia seperti itu? Karena konsep development CDO ini kan dia dikembangkan dari pesawat berawak yang besar-besar itu loh Mas. Ya. Itu kan pesawatnya mahal sekali kan ya. Nah kalau Ya. misalnya kita coba-nyoba sistem nyuning-nyuning kayak Pixhawk gitu ya, dicuning di atas gitu, coba bayangkan pesawat Airbus dicuning di atas. Itu gimana nanti Serem banget itu. perasaannya. Iya, makanya itu Mas. Ya kalau pas bener tuningnya, kalau enggak nanti tiba-tiba dia fail dan sebagainya. Seperti Perasaan itulah yang beli, kira-kira Mas. bayangan. Ya, Perasaan yang belinya gimana itu? betul Mas Asa, dan itu harganya Oke, kan nggak murah Mas. Jadi betul, memang betul, betul. memang kadang agak sedikit apa ya, ada perbedaan konsep development karena memang Ya. DO118 ini dia dikembangkan yang saya pahami ya, dia dari pesawat berawak yang besar dan memang tidak mungkin diuji dulu di atas, dijuning di atas itu nggak mungkin. Jadi sebelum dipasang di pesawatnya dia harus benar dulu. Kira-kira Oke, seperti itu Mas Asa. sip. Nah, Mudah-mudahan paling ada nggak nih, gambarannya Mas ya, awalnya nih. sudah Mas. Saya sudah dapat banget nih. Saya banyak Oke. belajar dari Mas Fuad nih. Jadi buat teman-teman ASA, jadi kayak gitu. Jadi DO itu satu kumpulan, kalau katanya Mas Fuad, kitab lah gitu loh. Ya. Kitab untuk orang-orang yang mau mengembangkan, baik itu software dan hardware gitu ya. Jadi nggak DO 178 itu, 178C itu nggak itu doang. Jadi ada banyak lagi DO-DO yang lain dan itu saling keterkaitan Melengkapi. juga Ya. gitu. Jadi kalau mau lihat ini nggak cuma 178 doang, lihat yang nomor yang lainnya, lihat yang lain gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Mas Fuad, Siap. tadi udah kita disampaikan masalah DO 178. Sekarang monggo Mas, kita Saya mulai paparan ya Mas. ngoprek-ngoprek nih. Boleh, monggo Oke. silakan. Oke, izin share screen ya. Ini mungkin saya nyiapin Silakan. sedikit paparan ini. Ya. Apakah sudah terlihat Mas Asa? Saya belum nongol nih. Atau yang lain gimana yang lain? Udah kelihatan belum? Saya belum nongol nih. Ah, udah Mas. Kayaknya udah nih. Siap, Oke. siap. Sudah. Ini mungkin saya pakai backgroundnya Male Elang Hitam ya. Tadi saya nyari background Boleh. yang bagus kok nggak dapat. Baik Mas Asa, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Senang sebenarnya bisa Ya. berbagi pengetahuan ya ke teman-teman ya. Kalau saya lihat teman-teman sini tuh banyak banget yang sudah pengalaman itu sudah banyak sekali gitu. Saya kadang pas lihat di grup juga berguru banyak gitu Mas Asa ke teman-teman ini misalnya yang sudah sering di lapangan, experience sudah banyak. Jadi banyak dapat ilmu juga dari Asta, makanya tidak ada salah saya juga mungkin berbagi sedikit ini Mas Asa kira-kira apa yang saya sedikit pahami ya tentang DO118C ini. Nah, idenya itu kita itu sekarang sedang mengembangkan lab, Mas. Jadi memang lab ini mungkin sebenarnya baru sekarang dibuat ya, Mas, di tempat kami karena sebelumnya itu memang kita sendiri itu sering pakai Pixhawk juga, Mas. Ya. Di Lapan itu udah ya sering lah pakai Pixhawk untuk misi, untuk flight control dan sebagainya. Di mana Pixhawk itu kan memang saya lihat sudah well develop gitu ya Mas ya, dia sudah ada forumnya, sudah ada apa namanya codingnya, ada gitnya juga, dan saya lihat sudah memang sudah sangat-sangat rigid gitu. Memang kita kemarin berpikir itu bisa nggak ya kita membuat flight control law sendiri yang tidak benar-benar mengadopsi Pixhawk gitu Mas Asa. Nah dari situlah kita kemarin berpikir lagi kenapa tidak sekalian bikin flight controllernya itu nanti diarahkan untuk sertifikasi in the end of the development itu kita bisa sertifikasi si flight controller termasuk flight control komputernya atau sistemnya lah ya. Nah dari sana barulah keluar butuh apa nih. Nah dari situ kita akhirnya mendevelop laboratori ini sebenarnya tujuannya untuk menguji, mendevelop atau mendesain sistem autonomous ya atau autopilot yang endingnya nanti bisa disertifikasi dengan DKPPU. Jadi pengembangan labnya sendiri juga sebenarnya kita berdiskusi juga dengan teman-teman dari DKPPU juga kita libatkan juga. Jadi ada feedback juga dari teman-teman DKPPU walaupun memang belum secara resmi ya Mas Asa. Jadi belum bisa dijadikan acuan bahwa lab inilah yang harus dibutuhkan untuk sertifikasi gitu. Cuman paling nggak kita sudah menginisiasi diskusi dengan teman-teman DKPPU karena mereka sendiri juga masih belum paham Mas sebenarnya. Ini binatang apa sih sebenarnya ujian seperti apa gitu lah. Kita coba sama-sama diskusi dengan teman-teman DKPPU agar endingnya nanti bisa bareng-bareng gitu untuk melakukan sertifikasinya. Nah, baik ini kontennya Mas. Ya. Apa namanya presentasi sore kali ini ada scope and capabilities dari labnya, terus sedikit mengenai software development process, terus fasilitas ground, fasilitas air, sama development state dari DO118C sendiri. Yang terakhir adalah support facilities-nya, ada apa saja yang di luar facility ground sama air ini. Nah ini scope and capabilities dari lab DO118C.
Yang pertama jelas Mas, kita harus memiliki capabilities si lab-nya itu untuk mengembangkan software yang Airborne Safety Critical Software tadi, termasuk juga menguji softwarenya itu dalam konteks di dalam komputer ya di sini nih. Nah setelah itu juga mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan auto flight development. Ini si flight controller lah kita sering nyebutnya. Jadi si lab-nya ini juga harus bisa digunakan untuk mengembangkan ini. Terus yang ketiga nih cover full development life cycle. Ini maksudnya adalah kalau kita ngomong sertifikasi Mas, itu seluruh dokumen, seluruh source code, seluruh hal-hal atau software development yang ada di situ itu nggak boleh hilang, Mas. Selama kalau nggak salah dalam jangka waktu tertentu, mungkin bisa 5 atau 10 tahun gitu. Nah, itu harus terdokumentasi dengan baik, termasuk revisinya, habis itu ada perubahan software dan lain sebagainya, habis itu compilingnya dan lain sebagainya itu harus diamankan, tidak boleh di-delete. Ini maksudnya full development life cycle ini jadi dia satu kesatuan development-nya itu tidak boleh ada yang hilang, kira-kira seperti itu. Makanya perlu ada version control, software, dan lain sebagainya di dalam lab ini. Nah, terus habis itu selain yang tadi, juga able to execute independent verification with third party unit. Nah, ini yang kalau teman-teman Asta ada yang punya flight control komputer sendiri, sudah ngembangin flight controller sendiri, itu mungkin bisa diuji di tempat kita, Mas. Jadi ini nanti berkaitan dengan lab ini juga boleh nanti dipakai oleh teman-teman untuk menguji barang-barangnya yang sudah dikembangkan, tinggal dicolok ke HIL-nya kita, asalkan nanti input-outputnya sesuai ya, dan kita juga perlu mendesain test environment-nya, business test case, dan test result-nya mau seperti apa. Dan yang terakhir adalah able to execute independent testing with third party unit. Ini juga sama dengan, jadi selain verification juga testingnya. Nah, mungkin sedikit development prosesnya. Ini aja deh biar penuh. Oke. Jadi kalau kita ngomong software development, mungkin tidak hanya di dalam DO ya, secara umum itu pasti ada step-step seperti ini, Mas. Mulai dari definition, ini kalau V-model ya. Definition ini dia biasanya tahap awal itu menentukan requirements. Di sini kita menggunakan software Visure namanya untuk melakukan requirements. Mungkin ada teman-teman yang pakai IBM Tools atau Polarion misalnya, itu juga bisa. Jadi mirip-mirip. Nah, setelah kita menentukan requirement, kita biasanya akan masuk ke tahapan desain. Desain ini kita biasanya kalau kami itu seringnya pakai MATLAB Simulink, Mas, menggunakan Simulink itu biasanya untuk melakukan desain. Nah, dari desain ini kalau kami di Simulink itu biasanya kita compile jadi coding, susunan code. Jadi code-nya ini di-generate menggunakan auto generator dari si Simulink tersebut. Memang setahu saya untuk code generator Simulink belum certified untuk DO18C. Ada yang sudah certified kalau nggak salah itu Skate. Cuman tuh harganya lebih mahal. Cuman dalam konteks awal ini pembelajaran kita menggunakan yang bawaannya MATLAB dulu. Nah, setelah di coding ini akan dimasukkan ke dalam flight control development unit atau flight control komputer atau istilahnya komputer yang akan dipasang di pesawat. Nah, sebelum kita pasang di pesawat, kita akan melakukan tahapan verifikasi. Ini biasanya menggunakan HIL. Ini yang SpeedGoat ini HIL-nya. Di sini dia model pesawatnya dimasukkan, Mas. Ini seolah-olah pesawatnya nih SpeedGoat ini. Tapi dia ada di darat ya, dia akan berkomunikasi dengan si flight control development unit. Ini dia akan melakukan pengujian nih di sini nih, pengujian terus-menerus gitu kan selama 24 jam sampai tes result-nya itu memenuhi requirement yang sudah ditentukan. Nah, tahapan terakhir adalah tahapan validasi. Nah, validasi itu si barang komputer ini itu dimasukkan di pesawat aslinya. Jadi si SpeedGoat ini tadi di tahapan verifikasi ini dia harus bisa memiliki model atau model yang ada di dalam SpeedGoat ini dia mirip dengan pesawat aslinya, kira-kira seperti itu. Karena sebenarnya si SpeedGoat ini dia menipu si flight control komputer ini, seolah-olah dia terbang. Jadi ini harus valid, Mas ya, si modelnya ini. Kalau nggak valid nanti hasilnya juga tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, setelah tahapan verifikasi beres, tadi saya bilang validasi pesawatnya di flight control komputer dimasukin ke pesawatnya terbang, kita melakukan beberapa flight testing yang tujuannya untuk memvalidasi si flight control law yang sudah dikembangkan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saya kasih kotak-kotakan ini ya. Jadi di yang kotak merah ini, biasanya tahapan desain kita melakukan kalau untuk flight control law itu kita butuh model linear. Model linear itu kita akan mendesain flight control law-nya. Dicek gain dan lain sebagainya itu menggunakan model linear. Nah, di tahapan yang warna hijau, ini kita membutuhkan alat namanya flight test instrumentation. Karena kita perlu mengetahui beberapa parameter-parameter penting pesawat saat melakukan flight testing. Kira-kira seperti itu. Nah,
keseluruhan software development proses ini ada di dalam vModel ini, Mas. Nah, ini yang sering bicarakan ya saat ini lagi hot ini. Jadi vModel ini memang harus diikuti secara keseluruhannya, Mas, mulai dari atas ini ke bawah, implementation ke hardware sampai masuk balik lagi ke atas. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah lebih detail yang tadi ya. Jadi tadi kan kira-kira diagramnya seperti itu. Nah, ini lebih agak detail. Jadi di sini terlihat bahwa blok simulingnya ini kita compile, habis itu masuk ke unit under test. Nah, unit under test ini kan dia punya input-output tersendiri ya. Jadi IO-nya misalnya CAN busnya ada berapa, A-ring-nya ada berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini harus disesuaikan IO-nya. IO-nya ini harus disesuaikan dengan yang ada di hardware in the loop simulatornya. Kira-kira seperti itu. Nah, si hardware in the loop simulator ini akan dikontrol oleh Workbench UI untuk merunning si pengujiannya atau tahapan verifikasinya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah fasilitas yang kita punya di darat saat ini, Mas. Jadi ada sekitar 6 buah komputer ya. 4 untuk desain, 1 untuk code generation. Nah, dari code generation ini kita punya DO18C qualification kit yang dari MATLAB. Jadi kita menggunakan bawaannya MATLAB. Nah, di 4 komputer ini kita menggunakan MATLAB dan Visure. Visure ini untuk requirement dan MATLAB ini untuk desainnya. Ada toolbox yang dibutuhkan untuk melakukan desain flight controllernya. Nah, setelah code generation, ini kita perlu diuji dulu nih di code testing. Ini kita juga ada namanya Polyspace Bookfinder sama Polyspace Code Prover. Ini untuk menguji si code-nya itu tadi. Setelah dia oke, barulah akan dimasukkan ke dalam real-time computer. Di real-time computer ini dia akan terkoneksi dengan Flight Control Development Unit. Kebetulan kita menggunakan Flight Control Development Unit yang dibuat oleh Avionics. Ya, ini salah satu perusahaan yang ada di Spanyol. Ini memang kenapa kita milih ini, karena dia bisa langsung menyiapkan beberapa blok simulink atau driver untuk si speed code-nya ini. Jadi untuk mengintegrasikan source code-nya bisa lebih mudah lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, di samping yang ground facility, kita juga punya yang air facility. Jadi kita ada UAV-nya sendiri. Ini kebetulan kita saat itu masih menggunakan bikinan luar ya, karena kita kemarin ngincar yang elektrik full. Terus ini juga model aerodinamikanya juga kita punya si pesawat ini. Nah, sistemnya sendiri kita custom, kita tidak menggunakan Pixhawk. Dalam konteks ini kita menggunakan air data sistemnya dari Swiss Air Data. Ini ada alpha beta fan-nya. Terus ada laser altimeter ini untuk altitude above ground ya, height above ground. Terus juga ada programmable flight control komputernya, sama IMU-nya kita menggunakan Xsense. Jadi arsitekturnya kira-kira seperti ini untuk si air vehicle-nya. Ini nanti akan terkoneksi dengan GCS yang akan digunakan untuk mengendalikan si pesawat ini. Nah, ini adalah development stage-nya. Jadi tahapan paling awal itu namanya tahapan desain. Jadi ini tadi ya, ini skemanya utuhnya seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah ground unit, yang kanan ini adalah air unit. Nah, di tahapan desain ini kita biasanya melakukan pemodelan seluruh dinamika si pesawatnya sendiri, Mas. Si pesawat si UAV-nya ini. Termasuk sensornya juga, environmental, dan lain sebagainya, propulsionnya juga kita modelkan. Nah, di sini juga kita melakukan desain flight controller-nya ya, tahapan desain flight controller-nya. Kita modelkan di sini, termasuk juga kita mendefinisikan requirement-nya dari si flight controller-nya tersebut. Nah, jadi yang saya sampaikan, ini tidak mesti berupa flight controller. Kita bisa juga software-software yang lain. Misalnya kita mau mendesain stall protection dari si UAV ini, itu juga bisa. Jadi gimana mencegah biar si UAV ini dia tidak stall. Nah, itu bisa juga dibikin seperti ini. Jadi kira-kira itu tahapan desainnya. Nah, during this testing phase, software test case are verified. Jadi dalam tahapan ini software test case-nya itu akan diverifikasi. Kira-kira akan melakukan tes apa saja di tahapan software-nya. Tahap berikutnya adalah coding. Nah, di sini Simulink ini akan, tadi yang saya bilang, akan di-compile menjadi source code yang akan dimasukkan ke dalam Flight Control Development Unit yang nantinya akan digunakan untuk memvalidasi model dari si pesawatnya atau model dari si flight controller-nya. Nah, development board ini dia itu direpresentasikan sebagai black box yang memiliki IO spesifik yang nanti digunakan untuk merunning si source code-nya itu tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi di code generation ini dia akan mengirimkan atau mengenerate code yang dimasukkan di dalam
flight control development unit ini. Nah, tahapan berikutnya adalah melakukan verifikasi. Di tahapan verifikasi ini terlihat bahwa komputer yang terlibat adalah code testing, dia terkoneksi dengan HIL. HIL-nya ini dia sudah tertanam model pesawatnya tadi. Nah, di sini kita akan mendefinisikan test case. Test case yang akan digunakan untuk menguji flight control algorithm dan software-software yang sebelumnya sudah diuji di tahapan desain ya. Tadi kan saat kita melakukan desain itu kan kita kadang uji gennya benar apa tidak dan lain sebagainya. Cuman kan belum di tahapan verifikasi ya. Nah, di sini nanti kita akan mengulangi itu tadi semua dan kita cek hasilnya akan seperti apa, memenuhi requirement yang dibutuhkan atau tidak. Nah, di tahapan verifikasi ini biasanya ada 2 jenis verifikasi. Ini yang sering disebut dengan model in the loop simulation sama hardware in the loop simulation. Jadi ini ada mills sama hills. Dan tahapan terakhir adalah ground validation. Dan di sini ini si komputernya yang tadi ini sudah dimasukkan ke dalam pesawat, cuman pesawatnya masih di ground. Kita runningnya tetap masih di ground, belum diterbangkan. Nah, di sini juga kita biasanya melakukan hill testing, di mana si pesawatnya akan dikoneksikan ke real time komputer yang ada di sini. Nah, di sini nanti kita akan nguji lagi beberapa test case yang sebelumnya sudah didefinisikan. Nah, ground validation stage will simulate real-time flight using the hill. Jadi ini di sini juga ada tahapan hardware in loop simulation. Dan ini adalah yang paling akhir. Di sini pesawatnya kita terbangkan karena sudah melewati yang ground validation tadi. Di sini akan akan diuji si pesawatnya tadi apakah saat terbang itu hasilnya sama dengan saat ground. Maksudnya sama itu apakah dia memenuhi requirement yang telah didefinisikan saat pengujian di darat. Jadi di sini akan melakukan flight testing dan kita akan merekam beberapa data-data penting yang dibutuhkan untuk validasi. Nah, setelah proses ini selesai, maka kita bisa bilang kalau ini semua terpenuhi, maka kita bisa bilang bahwa si development prosesnya ini sudah selesai untuk yang DO118C ini. Jadi software yang dikembangkan itu sudah diuji mengikuti stage-stage pengembangan yang ada di DO118C. Kira-kira seperti itu. Nah, di samping tadi ya lab yang fasilitas yang kita punya, kita juga perlu beberapa support facilities. Nah, ini kita juga punya namanya flight test instrumentation yang ini sudah kita pakai beberapa kali ya. Kemarin kita uji terbang. Ini kita pasang di UAV untuk ngambil data, Mas. Jadi data saat terbang kita ambil, kita rekam, habis nanti kita analisis. Ini bentuknya seperti ini, menggunakan ARINC 717, dan kita akan saat itu kita merekam 38 parameter yang utama, sampling rate-nya di 100 Hz. Samping itu juga kita punya small flying test bench. Ini kebetulan kita kemarin pakai pesawat gabus ya, cuman kenapa kita beli pesawat ini, kebetulan payloadnya lumayan besar. Ini beberapa item kita pakai Pixhawk saat itu, karena kita pengen nguji metode untuk identifikasi parameter. Jadi ini terpasang flight test instrumentation, pesawatnya kita terbangkan, dan di dalam pesawatnya ada beberapa sensor tambahan seperti control surface deflection, RPM sensor, habis itu pitot tube-nya ada 2. Jadi memang ini yang saya bilang ini flying test bench untuk kebutuhan memverifikasi atau memvalidasi model Simulink dari si pesawat ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa aktivitas pengujian terbang untuk identifikasi parameter. Ini pesawatnya kita ada ya, yang kita gunakan yang tadi foto sebelumnya. Ini beberapa input yang kita berikan saat terbang real. Jadi ini memang tujuan uji terbang ini bukan untuk development flight control-nya, tapi lebih kepada memverifikasi metode untuk identifikasi parameternya, di mana metode identifikasi parameter itu diperlukan untuk nanti memverifikasi model pesawat yang dibutuhkan di DO118C tadi. Jadi kira-kira seperti itu stepnya. Ini beberapa inputan control surface-nya yang dilakukan saat uji terbang. Ini beberapa hasil uji terbangnya. Di sini ini hasil rekaman dari flight test instrumentation-nya. Kita juga punya software-nya untuk mengolah. Jadi dari data uji terbang kita masukkan ke dalam software. Nanti di sini langsung bisa mengenerate matriks ABCD-nya. Jadi matriks ABCD ini dia biasanya diperlukan untuk mendesain flight control law-nya ya. Itu biasanya teman-teman yang biasa bergelut di dunia desain flight control law-nya itu pakai model linear. Kira-kira seperti itu. Ini juga kita juga punya software-nya.
Dan ini juga sudah kita pakai untuk mengenerate matriks ABCD atau model linear dari hasil uji terbang, di mana model linear ini juga diperlukan untuk membuat flight control law yang nanti digunakan saat pengembangan flight control law di DO178C. Ini beberapa hasilnya, ada eigenvalue, ada nilai damping, dan lain sebagainya. Ini teknis ya, teman-teman yang pernah belajar mekanika terbang mungkin paham nih eigenvalue-nya harus seperti apa kalau dia matra longitudinal atau lateral direksional, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang mungkin akan kita diskusikan. Jadi dari beberapa fasilitas yang kita sudah punya ini, kita mungkin bisa bekerja sama nih Mas Asa. Jadi ada beberapa prospek ya, mungkin untuk testing, misalnya teman-teman sudah punya flight control law yang dikembangkan, mungkin mau coba menggunakan lab kita untuk mengetes flight control law-nya, itu bisa dilakukan. Terus juga kalau teman-teman ada yang sudah ngembangin flight control komputernya sendiri, mau diuji di lab kita, dicolokkan ke HIL kita, terus di HIL kita itu kan sebenarnya sudah kita lagi ngembangin model pesawatnya nih. Nah, mau diuji pakai model pesawat kita juga monggo, kalau punya model pesawat sendiri juga monggo, tinggal dicolokkan ke situ daripada harus beli alatnya lagi, itu dipersilahkan. Asal menggunakan MATLAB Simulink ya Mas, karena kita juga kebetulan base-nya itu MATLAB Simulink semua. Nah, kalau mau bikin flight control law dari scratch dan verification-nya juga monggo, bisa didiskusikan. Terus mau menggunakan flight test instrumentation kita juga dipersilahkan untuk uji terbang UAV-UAV-nya. Jadi flight test instrumentation-nya cukup kecil Mas, karena kita desain agar bisa masuk ke UAV kecil. Kalau mau melakukan flight testing juga bisa. Kebetulan kita kemarin sudah 2 kali melakukan flight testing untuk UAV. Jadi memang benar-benar menguji si UAV-nya untuk bisa memperoleh karakteristik dinamik dari si pesawatnya itu Mas. Nah, pesawatnya nggak terbang auto, kita terbangin manual Mas, benar-benar manual. Jadi pilotnya harus jago ya, karena namanya manual tanpa assisted itu susah menerbanginnya, apalagi dikasih inputan manuver ya. Saat flight testing itu tadi juga kita nyari trim condition itu juga setengah mati Mas, karena UAV kecil kan dia gampang terlepas dari trim poinnya. Kalau ada gangguan angin kecil pun dia akan langsung kelepas, karena beratnya si UAV-nya kan tidak seberat pesawat komersial. Kalau pesawat komersial besar dia lebih susah untuk diganggu. Sama juga yang terakhir adalah flight test data analysis. Jadi kalau misalnya menggunakan flight test instrumentation, mau diolah, mau di generate matriks ABCD-nya, kita juga bisa. Jadi itu juga bisa dikerjasamakan. Monggo kalau memang teman-teman ada yang berminat. Mungkin itu aja Mas Asa. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya. Setengah jam. Enggak. Saya masih menikmati kok sebetulnya. Saya masih menikmati pelajaran hari sore ini. Waduh. Nanti bisa disambung diskusi kali ya Mas, biar lebih. Ya, tapi sebelum diskusi saya buka nih, saya mau tanya dulu. Siap, monggo Mas Asa. Tadi kan Mas Fuad udah jelasin nih ya, pengembangan lab DO 178-nya 8. Ya. Prosesnya udah dijelaskan, kemudian alat-alat kayak instrumennya, kemudian fasilitasnya dan lain-lain. Nah, saya ada satu pertanyaan nih. Nah, bisa nggak Mas Fuad cerita nih dari mungkin LSA atau apapun yang di sana, apakah ini di-develop dari situ, dari nol misalnya gitu ya, terus gimana pengetesannya menggunakan fasilitas yang tadi, terus hasilnya gimana gitu Mas? Oke, baik Mas. Jadi tadi kan sempat saya singgung sedikit Mas Asa ya, bahwa si DO178C ini sebenarnya memang miniatur dari dulu yang pernah kita kembangkan di program LSA 02 Mas. Tadi kenapa saya bilang sebenarnya kita punya alat-alatnya juga untuk LSA 02 Mas. Cuman kebetulan di LSA 02 itu dia alatnya itu hanya dedicated untuk pesawat LSA 02. Jadi kalau kita mau merubah objeknya gitu ya Mas ya, jadi UAV atau jadi pesawat lain, itu mengkonfigurasinya agak sedikit bebas. Agak sedikit susah. Bebas. Nah, berkaca dari pengalaman itu, akhirnya kita mengembangkan miniatur lab-nya Mas, di mana tujuan lab ini memang digunakan untuk bisa customize semaksimal mungkin. Jadi kalau untuk pengujiannya sendiri, kebetulan yang kita lakukan kemarin baru di tahapan pengujian untuk identifikasi parameter, Mas Asa. Jadi saatnya kita terbangkan, setelah itu kita dapat data-datanya gitu ya, data-data penerbangannya untuk menurunkan model linearnya. Tahun ini setelah lab jadi, nanti kita akan coba sampai ke fase HILS. Semoga bisa sampai ke fase hardware untuk simulator.
pesawatnya akan kita uji di darat, Mas. Pesawatnya kan tadi ada ya, yang UAV kecilnya itu tadi lah, itu kita akan colokkan ke hill komputernya, terus kita running beberapa test case. Jadi kira-kira seperti itu, Mas. Jadi pengembangan si lab-nya ini memang background-nya dari project kita yang dulu, istilahnya kita apa ya, kita sempurnakan ya, atau kita buat miniaturnya agar bisa lebih banyak dimanfaatkan. Kira-kira seperti itu, Mas Asa. Karena kalau hanya untuk pesawat LS-102 yang tadi saya bilang itu kan pesawat besar ya, dan nerbanginya sendiri kan boros, Mas, untuk biayanya dan mahal dibandingkan untuk UAV. Mungkin itu, Mas, jawabannya. Siap. Oke, nah tadi udah Mas Fuad ceritakan semua. Sekarang saya buka deh sesi diskusi nih. Tapi sebelum ini ada yang masuk duluan nih dari Pak Alex, izin live karena di kebun katanya. Gak apa-apa Pak Alex. Tapi beliau titip satu pertanyaan nih, Mas Fuad bisa lihat ya di chat nih. Ya, kita lihat, Mas. Ya, jadi titip satu pesan nih, pertanyaan topik diskusi. Teman-teman banyak yang mulai development dari code autopilot open source yang berlisensi GPL v3. Ya, jadi banyak yang mulai dari open source nih, Mas. Sebenarnya saya mau tanya ini juga nih, masalah open source ini. Tapi ini udah ada nih. GPL v3 doesn't allow users to sub-license the code. In the other words, you cannot rework, alter, or add to the code, then close to the open sourceness, original, update edition. Oke. Nah, bagaimana nih pendapat teman-teman kalau software yang turunan dari open source sudah disertifikasi DO178C, suatu saat Anda akan dituntut untuk membuka code tersebut ke publik karena dikomersialisasikan. Oh, maksudnya mungkin di developnya dari scratch kali ya, kalau ini dari Pak Alex ya. Mungkin dari scratch dengan open source, kemudian diuji, dan sudah tersertifikasi, suatu saat dituntut membuka kode, nah untuk dikomersialisasikan. Nah, itu gimana nih pandangannya Mas Fuad nih? Izin jawab ya, Mas Asa. Silakan. Mungkin nanti Mas Alex bisa dengerin ya. Jadi kalau yang saya pahamin, kalau kita bicara tentang DO178C nih, Mas Asa, itu dia harus satu kesatuan, Mas. Jadi mulai dari kita mendefinisikan requirement sampai ke verifikasi hasil uji apakah dia memenuhi requirement apa tidak. Nah, kalau memang teman-teman kan sekarang banyak yang pakai open source kayak Pixhawk dan lain sebagainya ya. Nah, itu kalau saya boleh saran ya, biar dia tidak kena GPL versi 3 ini, mending dibuat lagi saja menggunakan Simulink dari scratch. Atau menggunakan MATLAB ya, istilahnya kalau kita kebetulan pahamnya itu sih. Atau mau langsung coding pakai C juga nggak apa-apa. Jadi memang yang utamanya dari DO ini, dia traceability-nya, Mas. Jadi bisa di-trace codingnya itu. Memang si open source-nya juga bisa di-trace, dikit juga kelihatan ya, dia revisinya berapa kali dan lain sebagainya. Cuma kan memang sifatnya dia yang open source itu kan menjadikan dia tidak bisa dikomersialisasikan dan tidak bisa disertifikasi. Karena open source itu nggak bisa sertifikasi, karena orang yang buat itu harus tetap, Mas, kalau mau sertifikasi, kasarnya gitu. Karena itu nanti akan terdokumentasi kan, Mas, si orang ini, itu dia berapa kali revisi dan lain sebagainya, itu akan diajukan ke authority. Dan itu harus bertahan berapa puluh tahun gitu, saya agak lupa untuk dokumentasinya itu yang tidak bisa dilakukan oleh open source. Itulah kenapa Pixhawk sampai sekarang tidak certified. Itu kendalanya di situ, karena orangnya banyak, bisa gonta-ganti, kontributornya juga banyak, dan ya namanya juga open source ya, dia kan ngejar kecepatan dalam pengembangannya. Nah, kemarin sih yang saya saranin mungkin untuk yang menjembatani yang Mas Alex sampaikan, ya kita bikin Pixhawk-like autopilot gitu. Kita bisa mempelajari si algoritmanya Pixhawk, Mas. Arsitekturnya juga boleh kita tiru sebenarnya, kan dia open source. Cuman kita bikin from scratch. Kalau kemarin kata rekan saya di Spanyol yang partner kita itu lebih cepat dibandingin kalau mensertifikasi Pixhawk yang sudah ada. Jadi kita definisikan grupnya nih, Mas. Katakanlah ada grup kecil nih, isinya 10 orang, orangnya itu aja lah. Kita kembangin dari awal, arsitekturnya kita tulis sendiri, kita bikin source code-nya sendiri. Memang boleh ngintip Pixhawk nggak apa-apa. Persamaannya kan bolehlah kita ambil dari sana. Namanya juga open source, nggak ada masalah kan. Cuman proses development-nya itu harus mengikuti yang tadi DO178C tadi. Jadi
mulai dari definisikan requirement, misalnya dia flight control law-nya harus misalnya nih Mas ya, damping rasionya harus sekian, frekuensinya harus sekian, saat responnya itu harus terdefinisikan jelas. Setahu saya PIXHOC belum ada dokumentasi sampai sedetail itu di level requirement-nya. Saya belum pernah lihat requirement PIXHOC seperti apa sih, level requirement ya. Jadi tahapan requirement-nya seperti apa sampai dia end result-nya seperti apa tuh saya belum pernah lihat ada cross check gitu Mas, apakah dia memenuhi requirement atau tidak. Mungkin kalau teman-teman yang pernah ngoprek PIXHOC bisa mengoreksi saya, monggo. Setahu saya belum ada requirement dari si PIXHOC-nya itu sendiri, requirement software-nya ya. Dia harus flight controller-nya harus bisa apa, misalnya dia waypoint ya, waypoint-nya dia harus punya error sekian persen misalnya, dan itu dibuktikan in the end. Kayaknya belum sampai seperti itu. Nah, saran saya kalau mau ya kita membuat yang seperti itu Mas, based on PIXHOC tidak masalah. Sehingga nanti saat mau dikomersialisasikan tidak akan kena yang tadi Mas Alex sampaikan ini yang GPL-v3 karena memang ya. Karena memang ya kita nggak murni pakai PIXHOC, kita ambil mentah-mentah gitu loh. Kita bikin versi kita sendiri yang nanti jadi close kan, bukan open lagi. Karena itu kan orangnya juga tertentu, terus juga sifatnya juga close karena kita mau sertifikasi. Gitu. Kira-kira gitu Mas Asa. Ya, tadi saya juga lihat di paparannya Mas Watt ada di MATLAB itu kan ada kita bikin kayak flowchart-nya dulu gitu kan. Nah, dia yang ini, Mas, otomatis masuk ke coding sendiri Mas ya kalau dia ya, kalau MATLAB betul. ya. Betul. Nah, ini yang sebelah kiri ini kan dia sebenarnya coding Mas. Tapi dalam bentuk diagram biar bisa dipahami. Biar bisa dipahami input outputnya apa, terus prosesnya seperti apa. Nah, ini yang sebenarnya perlu transparansi ya, karena ini nanti semua akan terdokumentasi Mas. Jadi ke authority itu kita kan bawa laporannya ini nih. Oh, software kita desain seperti ini loh. Ini untuk nanti memenuhi requirement nomor sekian, kira-kira gitu Mas sama Sasa. Jadi mau ini kita ambil dari PIXHOC atau dari ArduPilot atau apa nggak masalah atau gitu dari ya. Yang sumber lain nggak masalah Mas. Ini mau codingannya mau PIXHOC mau dibahasain sini plug, ya ora apa-apa, asal kita tahu konsekuensi dari si code-nya PIXHOC itu apa. Nanti kita tes Mas, outputnya apakah memenuhi requirement yang mau kita definisikan. Kira-kira seperti itu. Yang bisa disampaikan. Oke, siap. Itu Mas Asa. Siap. Nih ada tanya lagi nih dari Mas Eko Raharjo. Aduh, Mas Watt salam kenal. Mau tanya, apakah flight control laws dari open source seperti ArduPilot, Paparazzi bisa disertifikasi DO 178C? Nah ini tadi sebenarnya udah dijawab sedikit sama Mas Watt ya. Mengingat modeling, dokumentasi, simulasi maupun uji real sudah banyak dilakukan dan terdokumentasi lengkap di GitHub maupun di tempat lainnya. Nah ini GitHub nih tempatnya open source nih Mas Watt nih. Paham Mas. Nah ini gimana nih Mas Watt nih? Kan ini Mas Eko bilang udah ada dokumentasinya di GitHub nih. Ini gimana Mas? Oke. Izin menjawab ya Mas Eko, salam kenal juga Mas. Jadi memang ini tadi sempat saya singgung sedikit Mas Asa, Mas Eko. Jadi memang GitHub ini kan saya lihat dia fungsinya itu untuk version control ya. Jadi ada dokumentasi juga dan fungsi utamanya itu version controlnya si itunya, si softwarenya. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang kita mau melakukan sertifikasi yang tadi saya sampaikan Mas Asa, yang masalah itu sebenarnya bukan di dokumentasinya mungkin ada Mas. Cuman apakah dokumentasi itu menjawab kebutuhan untuk sertifikasi? Karena yang tadi saya tanya, ada nggak dia dokumentasi yang menjelaskan tentang requirement awal yang harus dipenuhi oleh si flight controller-nya, terus hasil ujinya, dan hasil akhirnya, di mana dia menjawab bahwa requirement A telah dipenuhi oleh ini, nilainya sekian, berarti lolos, kira-kira seperti itu. Setahu saya dokumentasi yang ada di GitHub ini mungkin lebih banyak menjelaskan tentang si software-nya itu sendiri, bukan dokumentasi yang berkaitan atau yang dibutuhkan untuk sertifikasi. Bisa, saya jawab ini bisa, cuman effort-nya yang tadi saya bilang agak berat, karena untuk bisa melakukan sertifikasi itu yang saya pahamin, mungkin nanti perlu klarifikasi ini masa saya ke teman-teman di KPPU ya, itu dia organisasinya harus close Mas. Itu yang paling utama. Jadi orang-orangnya itu harus fix dulu. Jadi kalau di pesawat itu ada namanya Design Organization Approval. Dia itu harus ada CVI-nya, harus ada AWO-nya, kan kayak gitu ya masa saya. Nah itu kan DOA. Betul, DOA. DOA itu kan dia jelas tuh. Si CVI-nya ngecek pekerjaannya ES, Engineering Staff 1, 2, 3. Lah itu nanti dia tanda tangan. Nah, itu yang sebenarnya saya mau nanyakan ke Pak Eko nih atau ke teman-teman yang memang sudah paham PIXHOC, apakah dokumentasinya ada level seperti itu untuk approval-nya misalnya.
jadi kalau di DOA itu kan kalau Mas Hasan lihat di PTDI ya, itu dia kan ada misalnya gambar nih Mas, dia di draft oleh siapa, habis itu dia akan dicek oleh siapa kan gitu, terus approve oleh siapa. Nah ini sama di DO 178C ini juga berlaku seperti itu kalau kita mau sampai tahapan sertifikasi. Jadi tadi yang saya bilang kalau saran saya kalau menggunakan yang sudah ada open source sekarang ini bisa, cuman prosesnya akan jauh lebih lama dibandingkan kita bikin from scratch. Bikin from scratch dengan ngambil beberapa algoritma yang mereka sudah kembangkan. Kira-kira gitu Mas Asa. Karena kalau kita bikin from scratch, misalnya teman-teman sudah jago coding semua nih, kumpulin orang-orang jago coding nih, ber-10 katakanlah kayak gitu ya. Nanti kita implementasikan tadi ya, software engineering-nya tadi Mas, yang siapa yang ngecek, siapa yang ngedraft ya, ngedraft source code-nya, habis itu approval-nya seperti apa. Lah, kalau kita menerapkan yang seperti itu, plus dokumentasi yang sesuai, itu insya Allah nanti malah bisa mensertifikasi ya si flight control loss-nya. Karena flight control loss ini juga dia nanti akan terintegrasi di flight control komputer. Nah, itu kan juga perlu tahu tuh mau pakai FCC yang mana. Nah, enaknya kalau kita bikin sendiri Mas, kita bisa bikin arsitektur terserah kita. Kayak tadi yang saya sampaikan tuh, kita mau pakai IMU-nya dari Xsense. Xsense itu kan IMU yang boleh dibilang sekelas vektor nav lah. Mungkin teman-teman ada yang pakai. Pixoc nggak mungkin dong bisa lebih bagus dari vektor nav ya, dari segi IMU-nya. Karena yang saya tahu Pixoc itu harus selalu kalibrasi dulu sebelum misalnya ya kalibrasi yang dibutuhkan untuk sebelum terbang misalnya kayak gitu. Kalau yang dia kayak vektor nav atau Xsense kan dia sudah dikalibrasi dari pabrikan dan itu ada sertifikatnya. Jadi kayak gitu tuh misalnya kita mau pakai arsitektur pakai 3 laser altimeter misalnya, mau code voting ya, pakai mekanisme voting gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukan di sana. Jadi possibilities-nya tuh luas kalau kita mau mendesain arsitektur sendiri, desain flight controller sendiri sampai bikin barangnya ya atau sistemnya sendiri. Kalau mikronya kan kita bisa pakai macam-macam Mas. Bisa pakai misalnya yang sudah sering pakai itu misalnya pakai Raspberry Pi ya. Itu juga bisa, tapi saya agak kurang paham sih kalau microcontroller, mungkin teman-teman ada yang bisa lebih mengoreksi. Mungkin gitu Mas jawabannya untuk yang Mas Eko nih, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih Mas. Oke, jadi berarti kalau saya bisa simpulkan nih Mas Fuad ya, jadi sebetulnya bisa dari open source ya, bisa. Terus yang dokumentasi di GitHub juga sebetulnya bisa dipakai, tapi baiknya ini dijadikan referensi gitu mungkin ya. Jadi tetap dibuat dari scratch, mau arsitekturnya kita bikin sendiri, terus mungkin logic dan lain-lainnya kita mau copy atau kita mau ambil dari sana, kita ikutin nggak masalah. Dokumentasi juga tetap kita referensi dari sana, tapi kita ramu sedikit dengan arsitektur yang kita buat gitu ya. Betul. Sehingga ini sama menjadi quality control-nya ya Mas. Tadi betul. Yang ada organisasinya tadi harus ada tuh untuk DO178C ini. Jadi ini dimasukkan ke dalam ke dalam standar ya, standar si DO178C ini. Karena tadi Mas Fuad bilang nggak bisa open source ya, jadi mesti closed source ya, kalau untuk sertifikasi. Siap. Dan organisasinya juga mesti jelas, artinya developer siapa dan lain-lain. Oke. Kira-kira gitu Mas Hasan. Oke, siap. Thank you, Mas Fuad. Ini ada lagi dari Mas Ahmad SN. Izin bertanya, apa ada rencana untuk mengembangkan test bench selain tipe fixed wing? Contohnya VTOL maupun hybrid. Dan jika dilihat dari paparan, sepertinya benar-benar menekankan dengan model base yang kodenya pun generate dari software modelingnya. Bagaimana jika software tidak di-generate dari software? Atau mungkin jika tidak masuk ke dalam cakupan DO178C, adakah sertifikasi FC lainnya yang mengharuskan kodenya di-generate dari software hasil modeling? Monggo Mas Fuad. Mungkin saya mau nanya dulu nih Mas, yang bawah ini agak kurang paham. Kalau yang atas saya bisa jawab ya Mas. Yang bawah ini maksudnya bagaimana jika software tidak di-generate dari software? Itu maksudnya seperti apa ya? Kalau mungkin source code-nya kali ya? Jadi mungkin kalau yang tadi kan ini mungkin Mas siapa? Ahmad bisa ngomong nggak nih? Buka aja Mas, mic-nya buka aja Mas. Ini Mas sudah dijawab, maksudnya code-nya. Oke. Jadi mungkin coba saya jawab dulu Mas Ahmad ya. Nanti mungkin kalau misalnya kurang pas bisa diskusi. Jadi menekankan model base yang code-nya pun di-generate dari software. Ya memang betul.
Jadi kita itu memang model based design ya Mas, yang saya bilang. Jadi kita bikin modelnya dulu, kalau dia UAV ya pesawat fixed wing, ya kita bikin fixed wingnya dulu, kita masukkan ke dalam MATLAB gitu kan. Nah setelah itu kita akan mendesain flight controllernya Mas. Flight controllernya pun juga dia itu di-generate dari software MATLAB memang. Jadi source code kira-kira seperti itu. Nah itu memang dilakukan kalau memang kita mau mengikuti tadi ya development proses DO18C. Nah, ini bagaimana jika software-nya atau code-nya tidak generate dari software? Ya ini tidak masalah Mas. Jadi code compiler-nya itu sebenarnya bisa macam-macam Mas Asa. Kalau kita kebetulan pakai MATLAB Simulink, itu bawaannya sudah ada code generatornya ya. Cuman di beberapa case itu dia menggunakan yang sudah certified untuk DO18C Mas. Itu mahal harganya compilernya itu. Karena compiler itu kan dia bertugas untuk menerjemahkan bahasa gambar tadi, diagram itu tadi menjadi bahasa mesin. Nah itu kan kalau compilernya dia pinter, dia akan bagus hasilnya Mas. Nah compiler yang pinter dan certified itu mahal. Karena dia punya sistem atau algoritma untuk merubah dari gambar tadi menuju ke code yang reliable atau certified. Gitu. Jadi ini mungkin tidak masalah ya Mas kalau tidak dari software, cuman memang kita bisa juga jenengan bikin sendiri Mas pakai C++ langsung. Itu bisa juga seperti itu. Mungkin itu ya maksudnya ya. Jadi kalau mau ngoding sendiri pakai C, ya monggo saja nggak apa-apa. Cuman nanti kan endingnya tetap flight controllernya harus dicek Mas, apakah dia menghasilkan output yang sesuai dengan requirement. Katakanlah nih flight controllernya dia dikasih komen ke altitude 1000 gitu ya dalam waktu katakanlah 1 menit. Ternyata saat diuji, flight controllernya kok dia malah overshoot ke 3000. Berarti kan nggak memenuhi requirement. Kira-kira seperti itu Mas. Jadi tetap harus diuji, ditekankannya lebih ke testingnya ya di ground itu tadi. Mungkin itu ya Mas jawabannya ya. Dia boleh nggak di-generate dari software selama tetap diuji untuk mengetes apakah dia memenuhi requirement yang ditentukan atau tidak. Kira seperti itu. Nah terus yang berikutnya Dulu Mas Fuad sebentar saya potong Mas. Iya Mas Asa. Ini sebelum masuk yang kedua nih ya. Ya. Yang tadi kan Mas bilang pakai C boleh nih. Boleh Mas. Kan Boleh di-develop kalau dari mau scratch nulis pakai C. sendiri. Nah pertanyaan saya nanti pasti compile gimana Mas? Sedangkan ini kita bicara misalkan saya nih, misalkan Mas ini mau apa? Mas Ahmad ini mau bikin dari C misalnya. Terus kemudian mau dicoba dong di lapan gitu kan, di mana environment-nya pakai MATLAB. Nah, ini gimana nge-compile-nya Mas? Compilernya apa mesti pakai MATLAB atau bisa pakai yang lain? Jadi kalau pakai C, Mas Asa, yang saya pahamin, C-nya itu kan harus diinstal di target hardware-nya ya. Kalau dia hanya C doang, itu kan berarti kan kita perlu merunning C itu under MATLAB. Bisa juga sih, kita bisa bikin semacam S-function gitu. Nah, S-function isinya C. Bisa, itu sangat-sangat bisa. Nah, nanti si S-function itu seolah-olah si software itu tadi, source code itu tadi, di generate output kan. Kita kasih input apa, dia harus generate output. Kan kira-kira seperti itu. Nah, itu bisa di MATLAB, tidak masalah. Cuman yang tadi saya tekanin malah lebih ke integrasi ke si hardware-nya, Mas. Kalau hardware kami kan memang hanya bisa nerima compiler dari MATLAB untuk masuk ke hardware-nya. Di hardware sendiri kan mungkin yang hardware dia kan ada kernelnya, ada namanya scheduling dan lain sebagainya itu loh Mas yang detail itu lah. Itu kan kalau kami kebetulan pakai hardware-nya sekarang, target hardware itu memang sudah diarahkan untuk MATLAB. Nah, kalau Mas Ahmad mau ngoding sendiri pakai C, kalau ada microcontrollernya, monggo Mas. Mungkin nanti sekalian microcontrollernya kita colokin ke tempat kita. Itu bisa. Jadi sekalian hardware-nya gitu Mas Asa. Makanya tadi saya tekankan kalau teman-teman ada yang punya flight control komputer sendiri, mau diuji nih di HIL kita, monggo dengan senang hati. Jadi nanti seolah-olah flight control komputernya teman-teman itu mengontrol pesawat kita Mas. Jadi gitu. Jadi nanti mungkin bisa, jadi yang ditekankan tuh nanti flight control komputernya plus software C-nya tadi itu untuk mengendalikan pesawat kita. Sesuai nggak requirement-nya. Karena kita udah punya modelnya. Model yang dipakai di dalam HIL-nya tadi. Nah, teman-teman juga bisa mengembangkan model sendiri. Monggo, ini tinggal diinstal di HIL kita. Itu juga bisa seperti itu. Misalnya mau ngoding sendiri nih pakai MATLAB gitu atau Simulink atau software yang lain. Yang penting dia di-compile, dimasukin ke real time. Tadi speed code, Mas. Itu bisa juga tuh model matematikanya di running di situ untuk nguji hardware-nya mereka juga. Itu juga bisa memungkinkan.
Itu Oke, kira-kira berarti ya. cukup general ya. Artinya Yes. saya pikir tadi di awal hanya environment apa MATLAB aja MATLAB. yang bisa Enggak. gini ya. Enggak. Ternyata Itu enggak ya. kebetulan Wah, seru juga nih. kita ngembanginnya pakai MATLAB Simulink, Mas, di Ah, desainnya. Nah, ya memang ya ya di ya optimize untuk itu, cuman bukan berarti tidak bisa untuk yang lain. ya. Itu karena MATLAB sendiri kalau Mas Asa lihat dia sangat open sekali ya, mau mengakomodir Python pun juga bisa dia di situ di Wah, dalam Python si bisa juga, Mas. Nah, Mas, itu pokoknya dalam bentuk S function, Mas. Teman-teman Asik yang bener paham nih. MATLAB nih kayaknya bisa menjelaskan. Jadi S function nanti dia bisa apa aja tuh di dalamnya itu, si softwarenya itu, si source code-nya. Saya jadi semangat lagi ngoding lagi nih. Kayaknya udah lama saya tinggalin soalnya. Ayo, Tapi Mas. Mas nih ada yang kedua nih belum dijawab tadi. Sorry kepotong Ya, tadi nih. ya, Mas. Yang kedua nih, atau mungkin jika tidak masuk dalam cakupan DO 178C, apakah ada sertifikasi FC lainnya yang tidak mengharuskan kodenya di-generate dari software hasil modeling? Ada nggak, Yes, Mas? mungkin kalau yang apa ini kita kalau mau sertifikasi flight control komputer ya, Mas ya. Itu Ya. kalau untuk yang militer itu dia punya standar sendiri, Mas. Namanya MIL-SPEC 8110E kalau nggak salah. Cuman saya belum terlalu paham ya itu apakah esensinya mirip dengan TO 178C atau tidak. Cuman kalau memang mau sertifikasi itu dilakukan untuk civilian, itu memang ada baiknya ngikutin yang TO 178C ini. Cuman ini sebenarnya kan pertanyaannya tadi sudah tak jawab di masa saya yang tidak mengharuskan code-nya generate dari software hasil modeling. Di TO 178C tidak mengharuskan itu sebenarnya. Tidak mengharuskan si softwarenya itu dia di generate pakai hasil apa software gitu ya, Mas ya. Tadi saya bilang pakai C pun juga nggak masalah asal dia bisa membuktikan bahwa input sama outputnya atau outputnya itu sesuai dengan requirement yang ditentukan. Kira-kira gitu. Mungkin maksudnya Mas Ahmad gini, Mas, selain DO 178C, ada nggak sertifikasi lain Nah, untuk yang software ya. nggak dari modeling gitu loh. Jadi awalnya nggak modeling dulu gitu loh. Mungkin Um, kira-kira kayaknya gitu nih saya maksudnya Mas Ahmad nih. Oke. Saya nggak bisa jawab, Mas. Cuman kayaknya ada. Cuman mungkin untuk otomotif ya. Cuman saya Ah, nggak terlalu paham kan. DO ini kan dia untuk airborne. ya, Yang otomotif untuk di mobil kan ada juga. betul, betul. IEC berapa gitu. Terus untuk Ya, kereta juga ya. ada. Kalau nggak salah itu ada standar-standarnya gitu. Oke, oke. Mungkin sebelum ke Mas Seno nih jawab yang atas dulu ya. Fixed wing, yes, kita sekarang belajarnya yang paling simpel dulu, Mas Ahmad. Makanya fokus ke fixed wing. VTOL maupun hybrid itu kan sistemnya lebih kompleks ya karena dia ada tambahan engine untuk ngangkat ke atasnya. Memang dia lebih bagus ya untuk take off landingnya. Cuman saya yakin ini lebih kompleks dibandingkan sistem fixed wing aja. Dan potensi kegagalannya juga lebih tinggi ya kalau untuk yang VTOL maupun yang hybrid. Hybrid itu kan dia ada propellernya, ada yang untuk maju sama untuk yang ke atas kan. Kira seperti itu. Kita ada rencana, Mas, cuman untuk tahap awal fixed wing dulu yang tahun ini. Gitu, Mas. Mudah-mudahan menjawab. Siap. Untuk Mas Ahmad udah dijawab ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi monggo ditulis lagi. Nah sekarang berikutnya nih teman saya juga nih Mas Seno nih. Teman saya Waduh. ngumpet di lab nih. Nih, Kalau Sopo main Seno nih. GTP ngumpetnya di lab Mas Seno nih. Selamat sore, Mas Asa, Selamat Pak sore. Fuad. Yuk, Baik, Seno. Senang alhamdulillah. sekali bisa kumpul sama teman Asta sore-sore Sabtu. Sore. Ini Iya. menarik banget yang dipresentasikan Pak Fuad ya. Kalau Iya. ibaratnya Pak Fuad nih yang babadutan Mas Asa. Jadi mulai sertifikasi autopilot nih ya baru sekarang ini ya Mas Fuad ya. Yes. Setelah banyak Yes. UAV yang berterbangan di angkasa ya. Ya. Moga-moga ini inilah apa bisa lancar. Jadi makin populer urusan sertifikasi ini dan kita semua bisa bikin yang sesuai lah ya, bukan berarti Yes. yang sekarang ini nggak sesuai, tapi kan kita nggak Ya, punya betul. bukti bahwa sesuai. Ya. Nah, mungkin pertama saya mungkin mau nambahin ini dari kemarin sama Pak Alex Kroma ini soal JPLV3 memang mungkin kalau tambahan dari saya pertama dia memang bisa dikomersialisasikan tapi seperti yang dibilang Pak Fuad tadi pasti repot ya kan karena kita harus nge-trace dari belakang walaupun sebenarnya untuk approval dan dokumentasinya itu cukup lengkap. Nah tapi memang kalau kita dikomersialisasikan karena itu open source ya ibaratnya kita nyumbang gitu ya. Jadi kita nyumbang mensertifikasi suatu code open source yang itu nanti bisa dipakai di mana-mana. Nah kalau ada yang mau berbaik hati seperti itu ya pasti teman-teman senang sekali tapi kayaknya berat juga ya kalau sampai situ ya. Jadi saya setuju sih kalau memang kita mau develop lebih oke kayaknya kalau kita misalnya dari scratch. Nah kalau untuk prosesnya sendiri saya nggak gitu familiar Pak kalau untuk DO-nya ini sendiri. Nah
Pertama kan saya mikir ketika dia diimplementasikan, dia pasti ada bawaannya nih. Misalnya dia pakai real time operating system, entah pakai Linux atau Unix based gitu ya. Nah, apakah sistem bawaan yang sebelumnya, artinya kan kita mendevelop flight control komputer. Nah, sebelum itu di layer bawahnya itu ada OS-nya. Apakah sampai mana sih si sertifikasinya ini harus kita lakukan gitu? Apakah OS-nya juga nanti harus disertifikasi gitu atau cukup di code yang kita develop? Pertama itu. Nah, yang kedua, kalau dari proses sertifikasinya sendiri, ini yang sepemahaman saya waktu itu ngobrol sama Pak Dadan, tapi saya lupa dari PT-nya apa. Nah, memang beliau sempat kerja di PT-TI dan sempat ngurus sertifikasi software. Paham sih dari ngobrol dengan beliau itu memang kita harus punya dokumentasi seperti yang disampaikan Mas Fuad gitu ya. Kita harus punya dokumentasi, terus kita harus menjelaskan cara kerjanya seperti apa. Tapi kalau untuk code-nya sendiri itu lebih mereka kayak ya mereka nggak gitu mau tahu ya urusannya karena itu bisa jadi rahasia perusahaan. Tapi testingnya harus transparan gitu kan. Artinya kita udah punya beberapa tes yang itu seperti Mas Fuad tadi bilang itu rigorous gitu. Dan ketika itu udah dilewatin semua, itu tercertified gitu kan. Nah, artinya internalnya seperti apa ini kan nggak begitu bukan yang sertifikasi tapi lebih ke kayak kalau kita kasih input ini outputnya harusnya seperti jelaskan apakah seperti itu juga atau kita harus jelaskan dalamnya itu seperti apa dibuka semuanya dan seterusnya seperti itu. Oke, baik Mas Seno, Mas Asa izin menjawab ya. Silakan Mas Fuad langsung. Menarik sekali nih Mas Seno nih, udah belajar banyak nih sepertinya beliau nih. Jadi cukup menarik pertanyaannya. Mungkin saya jawab dari yang pertama dulu Mas Seno ya. Memang benar Mas, di flight control komputer sendiri ya, kayak Pixhawk sendiri kan dia sebenarnya ada OS-nya, real time OS-nya. Misalnya pakai GPOS atau Linux atau Unix yang lain dan lain sebagainya. Dan tepat sekali kalau kita mau mensertifikasi secara utuh, itu OS-nya pun harus certified. Ada beberapa OS yang memang dia DO178C, dia memang sudah punya artefak untuk disertifikasi under DO178C. Itu contohnya VMXWorks misalnya, itu dia sudah ada. Memang OS-nya harus pakai yang certified, Mas. Cuman yang mau kita lakukan di sini, Mas Seno, itu lebih ke layer yang lebih atasnya, Mas. Jadi aplikasinya, software-nya. Jadi tadi saya bilang flight controller-nya ini dia dalam bentuk software yang nanti akan ditaruh di target komputer, target hardware-nya itu. Jadi dia akan berjalan di layer yang lebih atas, tidak nyampe ke level OS-nya. Memang kalau kita mau ngejar sertifikasi yang utuh, itu memang kita harus pakai development targetnya ini atau target hardware-nya ini yang memiliki OS yang certified juga. Kira-kira seperti itu. Jadi sepakat memang seluruh, termasuk juga compilernya tadi. Compiler tadi juga harus certified, Mas. Makanya saya bilang yang sekarang kita punya ini masih pakai MATLAB, itu belum certified untuk DO178C. Cuman kita mengikuti prosesnya dulu nih. Karena nanti begitu kita sudah paham keseluruhan prosesnya, upgrade-nya kan lebih mudah, Mas. Tinggal beli compiler yang certified gitu kan. Kita sudah paham cara development-nya seperti apa, habis itu cara ngujinya seperti apa. Yang tadi Mas Seno sampaikan itu benar, ngujinya itu nggak sembarangan karena susah untuk menguji si software-nya ini tadi. Mungkin untuk jawaban yang pertama seperti itu ya Mas Seno ya. Mudah-mudahan menjawab. Dan yang pertanyaan kedua, sorry Mas Seno, saya agak lupa tadi intinya apa ya? Mas, makasih. Ya. Konsep untuk ininya, untuk sertifikasinya itu apakah kita harus ngasih ibaratnya dalam tanda kutip si algoritma dan modelnya atau yaitu sifatnya kayak input output aja gitu tengah-tengahnya. Nggak begitu peduli untuk sertifikasi. Oke, izin menjawab. Nah, ini menarik Mas. Kalau di Indonesia, itu DGCS sendiri dia belum paham. Jadi mereka sendiri sebenarnya masih belum tahu gimana mensertifikasi sistem unmanned ini. Itulah kenapa saat dulu ada beberapa kandidat unmanned UAV drone yang gede-gede mau sertifikasi di Indonesia, mereka bingung juga. Nah, kalau yang berdasarkan hasil saya pernah diskusi nih Mas Seno dengan teman-teman dari Embraer, dulu pas saya ke Jerman pernah ngobrol, mereka itu si pihak DGCA-nya itu malah kadang ngikutin kemauan kita Mas. Jadi benar bisa juga kita buka sampai level source code bisa, kadang mereka ada yang menanyakan Mas, mana coba lihat source code-nya, apakah benar
line ini itu dia menghasilkan output yang sesuai. Cuman yang lebih dititik beratkan oleh mereka itu di dokumentasi hasil tesnya, Mas. Itu harus menjawab apakah tes ini itu bisa membuktikan bahwa hasil tesnya itu memenuhi requirement yang sudah ditentukan atau tidak. Kira-kira seperti itu. Jadi inputnya apa, output yang diinginkan apa, hasilnya fail atau pass. Nah, kalau dia fail, apakah itu memenuhi sertifikasi atau tidak, itu nanti bisa didiskusikan. Kira-kira seperti itu, Mas. Cuman ada juga yang level dia membandingkan code by code-nya itu ada. Jadi tergantung dari pihak DGCA-nya atau DKPPU-nya. Kalau di Indonesia sendiri, saya pastikan mereka belum paham juga, masih belajar juga. Jadi mungkin bisa mulai didiskusikan ya nanti kalau mau sertifikasi gitu. Paling enak ada test case-nya sih, kita bikin satu sistem yang mau disertifikasi gitu mungkin Mas Asa, dari Asta gitu, Asta Autopilot yang certified gitu, kecil-kecilan aja nggak apa-apa. Soalnya kan kita punya semua fasilitasnya nih, tinggal ngumpulin siapa yang bisa ngoding, siapa yang lead engineer-nya gitu kan, nanti tinggal dipakai pesawatnya UAV-nya 8 itu terbangin gitu kan. Nanti DGCA kita libatin tuh dari awal. Nah, yang penting teman-teman dapat pemahaman, oh gini tuh cara bikin software yang certified untuk UAV. Mungkin gitu Mas Eno ya? Saya bisa menjawab Mas. Sip. Mantap Pak Fuad. Siap. Itu Mas Asa, monggo dikembalikan ke Mas Asa lagi. Ya, ini ada masyarakat, tapi sebentar masyarakat. Ya, jadi tadi udah dibuka pintu tuh sama Mas Fuad lagi. Ini berapa kali tadi Mas Fuad ngomong, ayo kalau mau kolaborasi, ayo mau bikin tim. Monggo. Nanti saya sampaikan ke pengurus Asta, mungkin bisa kita buka tim gitu ya. Seru juga nih kayaknya nih. Oke, saya ada pertanyaan tapi nanti aja terakhir. Soalnya sekarang udah jam 4.54, sebenarnya kita jam 5, tapi nggak apa. Tadi kita mundur dikit, jadi nggak apa. Jadi masyarakat dulu deh. Monggo masyarakat, silakan. Siap, mohon izin Bapak-Bapak. Ya, monggo Mas. Sangat menarik ya diskusinya. Kalau saya background-nya kebetulan di elektro dulu, di Kendali saya belajar tentang kendali. Jadi kalau di bahasa kendali kan ada istilahnya ada input, ada controller, ada plan sama outputnya gitu ya. Di mana plan ini adalah isinya adalah transfer function. Kalau di dalam transfer function ini sebagai bentuk matematis dari pesawatnya gitu kan. Kebetulan dulu transfer function ini saya pernah coba-coba dulu buka software Arduino Pilot yang mereka menyediakan software yang digunakan untuk testing juga. Testing Hill dulu ada SITL juga, ada Hill dan SITL. Itu mereka memakai modelnya itu di-generate menggunakan model yang kita buat di Explain. Nah, apakah seperti itu bisa atau juga karena resikonya ketika untuk mendapatkan transfer function ini karena tidak seperti pesawat Airbus yang kita tidak bisa terbang dulu, tapi kita bisa terbang manual dulu, kemudian kita pasang seperti tadi instrumen yang digunakan untuk capture transfer function-nya itu apakah sehingga kita dapat datanya itu apakah bisa dari data dari itu kita pakai untuk dimodelkan seperti itu. Jadi datanya tidak dalam model linear tapi cuma istilahnya di-generate berdasarkan data yang didapatkan dari penerbangan itu. Terus ada ide juga gimana kalau ini kan sebenarnya kalau saya lihat proses dari testingnya terutama di software testing itu kan nggak ada hardware yang signifikan ya, kecuali nanti kita bahas tentang hardware testingnya untuk autopilotnya itu. Itu apakah mungkin kedepannya bisa dibikin web-based gitu sehingga kalau kita punya algoritma dengan kayak kita punya pesawat dengan model tertentu kita bisa masukkan situ kemudian kita bisa tes sendiri seperti itu mungkin kedepannya gitu supaya kita bisa coba-coba dulu sebelum sertifikasi, terutama kan kita harus menyesuaikan dulu supaya transfer function-nya tadi itu output-nya bisa dipelajari, input dan output-nya bisa disesuaikan dengan
software yang untuk testing gitu. Kemudian apakah ada dokumentasi dari case-case yang diuji seperti tadi ada stall prevention, mungkin ada kalau ada turbulen seperti apa gitu, apakah ada dokumentasinya yang dipublish gitu supaya kita juga aware kalau ada poin-poin itu yang diuji dan kita bisa siapkan gitu. Seperti itu. Kemudian apakah juga ada hardware, ngomong tentang hardware, apakah juga ada di autopilot ini termasuk ada testing hardware, karena kalau yang saya lihat dari yang sampai saat ini juga banyak accident terjadi karena memang manufaktur dari hardware autopilot yang kita pakai itu kurang bagus sehingga tidak sebenarnya secara perhitungan dari datasheet aja itu sudah tidak bisa dipakai, sehingga walaupun bisa dicoba sekali 2 kali tapi ketika ada case-case tertentu yang dia tidak failure-nya sangat bisa diprediksi seperti itu. Karena juga itu kan juga kaitannya ada dengan kondisi lingkungan yang macam-macam seperti itu. Kalau di Beox itu ada kayak heaternya kan untuk supaya nggak menghindari freezing. Contohnya simpelnya seperti itu. Jadi apakah ada hardware testing juga atau hardware testing ini di luar dari lab ini seperti itu. Mohon maaf kalau banyak pertanyaannya. Terima kasih. Siap, makasih Mas Rake. Satu lagi Pak, satu lagi. Oh siap, Mas. Kenapa? Masih nambah. Ayo Mas. Oh Mas. Masih apa? Biar seru. Ya. Oh, ya. Untuk drone ini kaitannya antara flight control dengan dengan komen yang kita kirimkan ke flight control itu kan juga sebenarnya ada banyak permasalahan di situ sehingga menyebabkan banyak gangguan seperti itu, kayak ada radio interferensi, ada mungkin ada jamming seperti itu. Apakah di situ juga suatu saat di lab ini juga akan diuji seperti itu, sehingga kita dari segi protokolnya, dari segi hardware-nya, dari segi carrier-nya yang kita pakai itu dipastikan benar-benar aman untuk mendukung fungsional dari autopilot itu. Terima kasih. Oke, makasih Mas Rake. Izin menjawab nih Mas Asa. Lanjut. Ada 5 pertanyaan yang saya tulis nih. Diborong Mas Rake. Diborong semua nih. Mungkin saya jawab dulu dari yang nomor 4 Mas Rake terkait dengan pengujian hardware. Tadi yang Mas Rake sampaikan kayak Pixhawk gitu ya, dia kan memang mungkin sudah diuji, cuman mungkin tidak mengikuti standar tertentu lah. Pengujian hardware ini juga ada standarnya Mas Rake, namanya DO160. Kalau di pesawat itu juga di Lapan juga ada lab-nya Mas. Jadi di situ nanti jenengan bisa uji IMC, uji environment, jadi dikasih dingin gitu, dikasih panas. Jadi ini kita ngomong hardware termasuk casingnya ya Mas Rake ya. Jadi kan kalau kita mau jualan flight control komputer itu kan di casingin juga biasanya. Termasuk juga uji getaran, digetarin tuh si hardware-nya. Dia saat bergetar itu apakah konektornya juga Pak. Iya, sama konektor juga lah. Itu apakah saat dia bergetar ngaruh ke sinyalnya dan lain sebagainya, itu kita ada lab ujinya juga Mas Rake di Lapan. Itu namanya standarnya DO160. Dan di luar skop ini ya Mas, karena memang kalau yang tadi saya sampaikan DO178J itu fokusnya ke software-nya di dalamnya si hardware-nya itu. Jadi kalau hardware-nya mau diuji memang dia harus lab-nya lain lagi. Pindah lab lah, tinggal jalan kaki sih, tetap di komplek kita juga. Gampangnya gitu. Kita menjawab Mas yang hardware pengujian. Nah, terus yang terkait dengan model explain untuk HIL. Nah, ini juga menarik Mas. Jadi tadi yang saya bilang model itu kan bisa dari mana aja. Kalau yang kami biasa lakukan itu kita menggunakan DATCOM atau CFD atau menggunakan misalnya XFL5 atau AVL gitu kan. Itu untuk mengenerate aerodinamik parameternya Mas, mengestimasi.
Nah, dari aerodynamic parameter itu kan kita biasanya masukkan ke MATLAB Simulink untuk bisa menghasilkan model non-linear. Kira-kira seperti itu. Nah, di explain itu sebenarnya dia sudah model non-linear itu, Mas, tanpa jenengan perlu bikin MATLAB-nya lagi. Cuman jenengan harus bikin modelnya di explain pakai Planmaker. Itu juga pekerjaan nggak mudah juga, karena gimana kita mengestimasi bentuk sayapnya, terus fuselage-nya, dan lain sebagainya, itu juga tantangan. Terus saya tahu tuh susahnya gimana. Karena kita salah ngasih parameter, pesawatnya jadi nggak mirip aslinya gitu, Mas Rake, misalnya. Itu juga challenge. Cuman yang mau tak tekanin gini, Mas Rake, mau pakai apapun bikin modelnya, terserah Mas, bebas. Yang penting itu kita harus yakin modelnya itu sesuai dengan pesawat aslinya. Caranya gimana? Ya kita verifikasi, Mas, biasanya gitu. Kalau UAV kecil, ya kita terbangin UAV-nya tuh, cuman bukan mode auto ya. Tadi yang saya sampaikan dipasangin flight test instrumentation, kita terbangin UAV-nya, kita uji di beberapa titik, katakanlah di beberapa kecepatan, kita rekam datanya, kita kan dapat tuh data inputnya, input saat terbang. Nah, input itulah yang nanti kita masukkan ke model kita, Mas. Nah, kita bandingkan outputnya antara model kita dengan data hasil uji terbang. Sama enggak? Itu. Dari situ nanti akan ketahuan, oh model kita sudah mirip di titik itu. Nah, itu baru nanti setelah model itu dia oke, langkah selanjutnya adalah linearisasi, Mas. Jadi dilinearkan agar kita bisa desain flight control law. Biasanya kayak gitu. Jadi itu tahapan berikutnya. Itu nanti kalau dengan pingin ngoprek tuh ada matriks ABCD itu, Mas, biasanya matriks A-nya seperti apa, nanti kita bikin flight control law-nya dari sana. Kira-kira seperti itu, Mas Rake. Untuk yang explain tadi itu memungkinkan banget sih kalau di Pixbox, tahu saya dia udah langsung kompatibel ya, tinggal colok dari explain langsung masuk ke hill-nya itu, langsung masuk ke Pixbox-nya. Nah, seolah-olah si Pixbox-nya terbang kan gitu, ditipu lah si Pixbox-nya itu. Jadi gitu, Mas, kira-kira. Terus yang model database ini menarik juga, Mas. Nah, ini sebenarnya juga bisa dikerjasamakan dengan Asta nih, kan Asta banyak pesawat tuh. Kenapa kita bikin modelnya? Nanti kita bikin database gitu kan. Nanti dari situ tinggal dipilih nih, misalnya teman-teman mau butuh, oh aku mau modeling, mau pakai modelnya pesawatnya Mas Asya nih, ya udah diambil modelnya terus didesain flight control-nya gitu kan. Atau mau pakai pesawatnya 8, bikin modelnya, diambil modelnya, didesain flight control-nya. Jadi kita punya kumpulan model gitu, Mas Asa. Dan itu sebenarnya cukup menarik ya. Dari situ nanti kita bisa nyoba mendesain flight control-nya sesuai dengan pesawat yang mau kita pakai. Dan bagusnya lagi kalau pesawatnya ada. Jadi misalnya kami di 8 nih, kita ada pesawatnya aslinya yang dimodelkan. Jadi nanti kita bisa membandingkan tuh, Mas Rake, antara pesawat kita diterbangkan yang tadi saya bilang dengan model, outputnya sama apa tidak. Jadi ini mungkin bisa dimulai diinisiasi, Mas Asa, kalau teman-teman di Asta berkenan gitu ya. Ada beberapa pesawat, kita terbangin aja tuh, nanti kita bikin modelnya dari situ, model-model non-linearnya. Nanti teman-teman boleh dipakai dalam rangka untuk riset, misalnya untuk desain flight control-nya, misalnya kira-kira kayak gitu. Karena sebagus-bagusnya prediksi nih, Mas ya, pakai CFD, itu dia pasti akan ada error dibandingkan dengan realnya, itu sudah pasti. Mungkin validitasnya 70-80% itu udah bagus banget. Tetap ada error. Kalau mau yang asli ya uji terbang. Cuman uji terbang pun juga harus pakai flight test instrumentation yang bagus, Mas. Kalau enggak nanti cuma dapat noise-nya doang. Itu pengalaman kita kemarin juga kayak gitu. Jadi ya itu nanti bisa didiskusikan sih kalau memang niatnya mau ke arah sana. Itu mudah-mudahan jawab ya, Mas ya, yang model database, Mas, kira-kira seperti itu. Terus yang terakhir kaitan dengan ini tadi yang saya tangkap kayak telemetri ya, Mas ya. Kayak kalau di Pixbox itu pakai RFD itu ya. Itu juga itu benar, Mas, itu juga penting karena telemetri loss ya sudah pesawatnya nggak bisa dimonitor kan gitu. Dia tidak bisa dikendalikan. Ini kebetulan saat ini masih di luar skop pengujian, Mas, karena telemetri itu dia lebih berkaitan dengan polarisasi antena, desain antena telemetrinya juga. Kalau di darat atau di saat pengujian ini kita kan ideal ya, Mas ya. Jadi si UAV-nya sama alat ujinya kan deketan tuh karena di darat kan dia kan. Jadi dia pasti telemetrinya connect terus, bagus terus. Cuman kalau kita berkaitan dengan telemetri ini itu artinya adalah dia wireless kan. Wireless itu dia akan berkaitan dengan desain si antenanya sendiri. Itu satu ilmu sendiri, Mas, dan ujinya biasanya pakai EMC chamber itu, Mas. Yang untuk antena. Jadi kita nanti ketahuan nih polarisasi antenanya seperti apa, terus dia efisiensi antenanya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, itu saya bisa jawab ini agak di luar skop. Cuman kalau uji konektivitas dalam konteks uji kayak muffling tuh loh. Mufflingnya lah ya, uji komunikasi datanya lah ya, itu bisa dilakukan di
di lab ini. Jadi dia bertukar menukar datanya pakai interface ya, interface apa itu bisa dilakukan. Gitu. Mungkin itu Mas Rage, semoga menjawab ya Mas. Siap. Ya, sangat menjawab Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Rage, salam kenal. Semoga Mas Asa. Siap, terima kasih Mas Rage. Makin penasaran lagi teman-teman nih mestinya nih. Tapi kita udah jam 5:07, nggak apa-apa. Masih ada lagi nggak nih yang lain nih? Saya kasih kesempatan sekali lagi nih sebelum kita tutup. Mungkin nggak ada lagi ya. Oke, sementara masih nunggu, Mas, saya sebenarnya ada beberapa pertanyaan, tapi salah satunya masalah telemetri tadi udah ditanya Mas Rage, udah terjawab juga. Tapi yang berikutnya gini, saya dulu developer Mas, dari embedded system dulu, saya base open source dari Unix juga gitu ya. Makanya saya tadi seperti kayak balik lagi ke 10 tahun yang lalu gitu, jadi semangat lagi. Menarik. Karena saya berhenti di tahun 2010, 2011 gitu, saya udah nggak ngoding-ngoding lagi. Nah, dulu tuh saya di embedded system, Mas. Terus saya terakhir embedded tuh, system ya, Mas Asa ya? Embedded ya? Jadi banyak di mesin sebetulnya. Nah, iya, ini mirip-mirip juga sebenarnya. Nah, makanya tadi pas saya perhatiin, ini sebenarnya cycle-nya mirip gitu loh. Artinya sama-sama aja di software development seperti itu. Pertanyaan saya terakhir, saya tuh sempat ngoprek QNX. Oh, QNX. Ya, yang punyanya BlackBerry tuh, atau zaman-zamannya BlackBerry mau mulai hype tuh saya mulai ngoprek tuh. Nah, itu terakhir saya dengar mereka masuk ke aerospace, ke aviasi katanya gitu. Nah, ada OS-nya tuh Mas. Iya, itu OS, dia RTOS kan gitu. Nah, terus pernah dicoba nggak Mas? Pernah make nggak? Atau pernah mungkin Mas Fuad denger nggak itu development di drone seperti apa Mas? Dengar pernah Mas, nyoba pengen. Jadi ini malah sebenarnya kita itu kan kemarin kalau kita boleh jujur ya di 8 tuh lebih banyak di level development flight controller-nya Mas. Belum banyak yang ngoprek di level tadi yang Mas Yono sampaikan OS-nya. Kernel, scheduling dan lain sebagainya itu belum banyak. Makanya ini sebenarnya kalau saya yakin lah di Asta ini ada teman-teman yang punya kompetensi di sana dan punya pengalaman di sana gitu loh. Termasuk Mas Asa juga kalau mau ngoprek itu lagi. Mungkin bisa gitu Mas, kita cari OS yang mungkin mau kita pakai QNX atau VMX Work misalnya, atau CPOS kalau yang kayak yang di Pixoc ya, bisa dipakai untuk nanti dioprek juga OS-nya biar dia kompatibel dengan software-nya, software controller-nya. Bapak nggak tahu saya. Software controller-nya, kira-kira gitu. Okay. Jadi Mas Asa sangat welcome nih kalau misalnya mau ngoprek itu Mas, karena kebetulan di kami nggak banyak, belum banyak malah yang ngoprek untuk level OS-nya ya, jadi lebih ke layer di bawahnya. Gitu. Kalau dengar pernah Mas. Saya Mas, cuma pengen ngoprek nggak mampu. Saya udah lupa loh. Nggak apa Mas, ini ada wahananya untuk dioprek-oprek nih. Kalau si Python, nah mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau udah masuk ke ngoprek-ngoprek ini, aduh, kayaknya otaknya udah nggak nyampe nih. Siap. Kira-kira gitu Mas jawabannya. Siap. Okay, dan memang QNX kayaknya lumayan agak banyak yang pakai ya. Saya beberapa kali ada yang pakai itu juga di UAV gitu kan, yang certified kan, dia yang versi sertifikasinya juga mahal tuh Mas. Kalau QNX juga ada yang certified version juga OS-nya itu, dan dia memang sudah pernah diuji untuk digunakan di TO118C ini. Sama kemarin juga Intel juga mau masuk juga ke sana. Intel mau masuk ke pasar UAV certified juga TO118. Jadi dia kerjasama sama VMworks kalau nggak salah OS-nya tuh. Gitu. Waktu gitu, dulu sih QNX dipakai memang di darat ya, di otomotif. Kemudian di terakhir saya dengar tuh waktu saya baru-baru nggak masuk lagi ke coding itu masuk ke kereta. Ya, kereta banyak. Nah, cuman baru-baru terakhir juga pas sudah saya banyak di UAV, saya dengar wah QNX ada juga nih, tapi kayaknya nggak populer gitu loh. Ya. Gitu. Dibanding sama VxWorks gitu kan. Nah, saya sendiri VxWorks belum pernah ngoprek sih karena saya nggak terpikir untuk balik ngoprek. Tapi saya dengar Mas Fuad hari ini, aduh ampun nih kayaknya seru juga nih gitu kan. Saya ngompor-ngompor ini karena udah ada fasilitas yang teman-teman bisa manfaatkan kasarnya gitu kan. Kita sudah katakanlah udah invest nih Mas, negara nih ya. Jadi kita manfaatin bareng-bareng lah, nggak ada salahnya kalau nggak usah terlalu serius gitu Mas Asa. Mungkin yang penting sesuai konsep developernya tuh ngalir gitu loh Mas, sesuai dengan yang kita inginin, mungkin bisa buat belajar bareng-bareng gitu. Mungkin itu Mas Asa nanti kalau bisa dipertimbangkan tuh Mas.
Betul Mas. Jadi memang semangatnya adalah kolaborasi dan belajar bareng. Itu udah Yes. harus Yes. jalan terus gitu ya. Yes. Kasarnya gini Mas, kalau Mm-mm. Pixvo kan teman-teman udah banyak yang memakai nih. Udah khatam lah. Nah, kita coba nih naik level lagi nih, bikin dari scratch misalnya autopilotnya. Nah, ini ada nih wahananya nih, teman-teman nggak usah beli lagi gitu software-softwarenya. Kalau mau belajar MATLAB, Simulink, monggo, mau langsung C tadi juga monggo, nanti tinggal kita siapin environment test-nya, biasa ngoprek. Nah, itu sih, jadi agak bisa beranjak dari Pixhawk gitu Mas. Maksudnya kalau kita bisa desain sendiri, bisa nguji sendiri flight control komputer kita, menurut saya cukup oke tuh, dan belum banyak negara yang bisa seperti itu Mas. Dan kita juga ada tempat nguji juga di Pamengpek tuh Mas, lumayan tertutup ya. Jadi kalau ada apa-apa ya di area kita gitu loh, tidak terlalu di yang tempat uji roket itu ya, Pamengpek ya. Betul. Saya udah 2 kali nguji situ Mas, 2 minggu gitu. Lumayan aman di sana. Siap, gitu, Mas siap. Oke, ini kelihatannya udah nggak ada yang nanya lagi. Sebelum saya tutup, saya mau nanya lagi Mas, terakhir. Ini jadi saya banyak nanya nih. Saya banyak nanya jadi. Yang lain juga pada nanya kok Mas. Saya penasaran. Kayaknya nggak ada yang nanya lagi. Nah, terakhir sebelum saya tutup, Mas, kalau misalnya Mas Fuad pernah nggak sih, atau teman-teman 8 pernah nggak sih bikin satu time frame atau timeline, kalau misalkan kita buat dari scratch sampai selesai uji, selesai development, selesai uji, evaluasi dan lain-lain, sampai kira-kira ini ready to use di market, di industri, berapa lama Mas? Saya nggak mau bicara berapa uangnya, tapi berapa lama aja deh. Yes. Jadi gini Mas, kalau kita ngomong sampai level available di market, itu artinya kan berarti sistem itu dia sudah masuk ke mass production ya, bukan prototyping lagi. Nah, kalau sampai ke mass production itu berarti artinya kita belum menyiapkan industrinya yang siap menampung ini. Jadi kan kalau yang lab ini itu kan levelnya prototyping ya Mas, sampai dia ready to mass product gitu. Cuman biasanya kita menggunakan komponen-komponen yang COTS Mas, commercially out of the shelf itu. Jadi dia memang available di pasaran, kayak imunya pakai A, B, C, D. Cuman kayaknya ada juga kemungkinan lebih bagus semua dijadiin satu board gitu. Jadi ada yang desain boardnya itu khusus gitu kan, udah ada imunya di situ. Cuman kita ambil chipnya misalnya dari Exxon misalnya kayak gitu. Itu bisa juga seperti itu. Kalau Mas Asya ngomong berapa lama, itu mungkin dari development prototyping itu mungkin bisa 1 sampai 2 tahun Mas, sampai ujinya selesai ya. Tapi tergantung saya lagi kompleksitas fungsi autopilotnya sama level DAL-nya mau apa. Kalau cuma DAL C menurut saya cepat itu. Tapi kalau DAL A lah itu agak lama dan repot. Cuman kalau kita bisa DAL A, artinya jenengan bisa terbang dimanapun Mas di airspace. Tapi artinya jenengan harus ngasih jaminan bahwa dia ada sistem sense and avoid-nya. Karena dia kan harus terlihat oleh pesawat lain dan dia mampu menghindari pesawat lain kan gitu. Dan terus diuji juga lah, itu makanya saya bilang lama kalau DAL A. Cuman DAL A jenengan udah kayak pesawat biasa udah, karena certified DAL A itu sudah level tertingginya. Cuman kalau DAL C ya mungkin dia ada di airspace tertentu yang diizinkan. Kira-kira gitu Mas Asa. Jadi mungkin target awal teman-teman DAL C dulu kali ya, target awalnya. 1 sampai 2 tahun tuh mungkin DAL C ya Mas. Terus sampai ready to market ini sekitar 3 tahun sih menurut saya. 3-4 tahun lah ya. Itu mungkin bisa bikin Pixhawk versi Indonesia lah kalau mau. Okay. Udah banyak kayak Mas Adi Darmawan yang dari UGM kan bikin sendiri UGM. Betul. Iya, betul. Nah itu kan bikin sendiri, itu bisa juga. Atau ada Mas Lutfi juga dari Enroll, itu kan bikin sendiri juga tuh autopilotnya. Yang gitu-gitu kan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk nanti lebih ditingkatkan lagi ke level sertifikasi. Cuman saya kemarin belum tahu konsep developnya dia apakah sudah mengadop ini atau belum. Kalau belum ya tinggal tadi yang saya bilang bikin lagi dari scratch dari awal, habis itu ikutin DO ini ya. Ikutin DO, habis itu gandeng DKPPU selama proses, udah nanti kita bisa bilang certified untuk DAL C gitu kan. Dia boleh dipasang di UAV katakanlah kayak gitu. Gitu paling Mas Asa. Siap. Kalau mau DOA juga kan bisa ikut sama 8 juga kan? Ya, kita ada DOA sekalian deh tuh. Lagi proses untuk diuji. Gitu. Oke, Mas Fuad, nggak berasa nih udah jam 5:16. Ya, Terima Mas kasih Asa, banyak ilmunya. Saya Mas. bersemangat sekali. Sampai saya lupa umur, jadi pengen ngoding lagi, begadang lagi, tapi kita lihat nanti. Tapi dari
paparan sore ini saya rasa teman-teman pada senang semua gitu ya. Artinya tentang DO ini C178C, kemudian Mas Fuad juga sudah menyampaikan DO 160 gitu ya tentang test environment-nya gitu kan untuk apa namanya airborne equipment standarnya juga. Nah, terus tadi ada pesan dari Mas Eno, ayo Mas, promosiin lab Dewa 160-nya. Nah, saya udah pernah ngintip tuh Dewa 160-nya di 8 waktu itu. Gitu. Jadi buat teman-teman, ayo deh kita ngumpul kapan gitu ya. Kita obrolin, tadi Mas Fuad udah membuka pintu, 8 sudah membuka diri kolaborasi, ayo ada tim, mau di develop yang mana, mari kita bersama-sama. Kita kolaborasi, kita belajar bareng, itu semangatnya dari Mas Fuad juga gitu ya. Dan saya rasa cukup Mas Fuad ya. Ya Mas, Mas Asa, udah monggo. sorean gitu. Salam buat teman-teman di 8, di BRIN 8 gitu ya. Terus mudah-mudahan riset jalan terus walaupun ada perubahan-perubahan, tapi saya rasa ini insya Allah menjadi lebih baik gitu ya ke depannya. Kemudian apalagi teman-teman kalau mau menghubungi Mas Fuad monggo langsung. Kalau misalkan nanti ada ide mau berkolaborasi bareng-bareng sama teman-teman di Asasta satu sama lain, monggo kontak pengurus Asta, nanti kita bisa bikin mungkin apa namanya grup kecil atau seperti apa gitu. Itu bisa kita mulai. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Fuad, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Sehat-sehat terus buat Mas Fuad dan teman-teman di 8 gitu ya. Untuk teman-teman semua juga sehat-sehat terus. Masih di pandemi COVID gitu ya, dengan Delta yang udah mulai kita bisa lewatin, tapi katanya ada yang baru lagi, tapi jangan berhenti riset, jangan berhenti ngoprek gitu ya. Terus kita jalan terus. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman Asta. Saya tutup pertemuan hari ini, Forsil sore hari ini. Sebentar. Oke. Ya, jadi terima kasih untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.